2026, Strategi Personal Branding dan Teknik Anti Gagal Interview. Teman-teman, perkenalkan nama aku Wida yang akan menjadi host dan menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Wah, relate banget ya teman-teman videonya. Karena realitanya memang sekarang persaingan kerja tuh semakin ketat ya. Tapi kabar baiknya teman-teman, ada strategi yang bisa kita pakai biar nggak cuma sekadar melamar kerja, tapi benar-benar dilirik sama recruiter. Dan itulah yang akan kita pelajarin hari ini teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat ya di jam-jam rawan ini. Karena hari ini kita bakal belajar bareng tentang cara mempercepat karir di tahun 2026. Mulai dari membangun personal branding yang kuat, sampai dengan teknik interview yang bikin HR langsung tertarik. Dan yang paling seru, nanti juga akan ada sesi CV review, jadi buat teman-teman yang mau tahu apakah CV kalian udah cukup menarik untuk recruiter, jangan sampai ketinggalan sesi kali ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, aku mau cek dulu nih. Teman-teman, udah pada siap belum update karir di tahun 2026? Kalau udah siap, boleh dong ketik 1 di kolom chat. Oke, banyak juga ya ternyata yang siap nih. Oke, karena di sesi hari ini kita bakal bahas cara membangun personal branding agar dilirik HR, strategi supaya CV dan profile kita stand out, dan tentunya teknik interview biar nggak gugup dan lebih percaya diri. Pokoknya, sesi malam ini cocok banget buat teman-teman fresh graduate, job seeker, dan teman-teman yang lagi ingin switch karir atau naik level. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke sesi utama. Di era sekarang ini, punya skill aja itu nggak cukup loh, teman-teman. Kita juga perlu tahu gimana caranya membranding diri kita supaya dilihat oleh recruiter dan perusahaan impian. Nah, hari ini kita akan belajar langsung dari speaker yang udah berpengalaman di bidangnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, ada sedikit rules ya. Yang pertama, pastikan mic dalam keadaan mute selama sesi berlangsung. Lalu yang kedua, kita juga akan ada Q&A session di akhir acara. Jadi teman-teman simak baik-baik ya materi malam ini. Dan yang paling penting, stay sampai akhir karena akan ada insight super valuable dari speaker kita hari ini. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, izinkan aku untuk memperkenalkan speaker kita hari ini, yaitu Kak Waode Zalfa Yede, Sarjana Psikologi. Oke, beliau juga telah membantu banyak profesional dan fresh graduate ya untuk meningkatkan personal branding, memaksimalkan peluang karir, dan juga sukses dalam menghadapi interview kerja. Pasti teman-teman semuanya udah nggak sabar ya dapat insight dari beliau. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Ode. Silahkan Kak Ode. Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Wida, suara saya terdengar? Terdengar jelas sekali Kak Ode. Selamat malam. Apa kabar Kak Ode? Alhamdulillah, habis bukber langsung isi webinar. Betul, betul. Oke, oke, thank you ya, Kak Wida, untuk perkenalannya. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, yang mungkin habis bukber, atau mungkin lagi nugas, atau mungkin lagi santai-santai di kos atau di rumah gitu ya. Boleh dong jawab respon aku juga ya. Teman-teman sekarang lagi di mana nih? Lagi di kos kah? Atau lagi di rumah? Boleh dong bantu komen di kolom chat. Lagi di rumah. Oke. Oke, lagi pada di rumah ya, syukur ya. Atau ada yang di kafe juga? Lagi di kafe atau mungkin lagi dengerin webinar ini di luar rumah gitu. Lagi di hati HTS. Aduh, ini Kak Admin satu, hati-hati Kak Admin satu ya. Mohon dijaga, takutnya HTS-nya kabur. Oke, oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Tadi sudah dikenalkan dari Kak Wihda. Saya kenalkan diri lagi gitu ya. Perkenalkan teman-teman, saya Waode Zalfa yang akan nemenin teman-teman ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan ya sepertinya. Oke, aku akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya. Oke, teman-teman. Nah,
Hari ini kalau misalnya teman-teman bisa ngasih skala nih ya, ngasih angka nih ya dari 1 sampai 5, seberapa excited sih kalian untuk dengerin webinar dan kita belajar bareng hari ini? Nomor satu, angka satu itu artinya sangat tidak excited, nomor 5 artinya sangat-sangat excited. Boleh dong komen di kolom chat, aku lihat ya. Oke, 5 beneran ya. Yang jawab 5 berarti nggak boleh keluar nih dari Zoom meeting. Kak Wida sama kakak admin yang lain tolong dicek. Kalau ada yang keluar berarti beneran gak excited, itu bohong gitu ya. Jangan bohong ya teman-teman, lagi bulan puasa. Oke. Oke, teman-teman, kalau semuanya excited, alhamdulillah ya. Semoga sampai akhir acara kita sama-sama excited terus. Nah, teman-teman, tadi udah dikasih tunjuk video yang aku rasa sangat-sangat menarik dan sangat relate ya akhir-akhir ini, dan mungkin beberapa dari teman-teman sedang mengalami hal yang sama. Maka dari itu, hari ini teman-teman akan belajar bareng di sini ya tentang interview smart and brand yourself right. Tips anti gagal interview dan juga personal branding. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen kenalan dulu siapa sih si Waode Zalfa ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa stalk-stalk dulu, mau follow-follow juga boleh gitu ya. Boleh connect di LinkedIn atau di Instagram maupun di sosial media lainnya gitu ya. Saat ini aku adalah seorang HC People and Organizational Development Specialist dari PT Importa Jaya Abadi, dan kebetulan juga memiliki satu platform teman-teman namanya careermatch.id. Kalau teman-teman penasaran boleh juga dicek ya, biar kita saling connect bersama. Nah, memang pengalamanku banyak dari background HR gitu ya, dan mungkin nanti kita akan banyak ngobrol. Kalau teman-teman tertarik juga untuk masuk HR, pengen tahu di HR itu ada apa aja, boleh nanti silakan ditanyakan ketika sesi Q&A. Ya, tadi sudah kenal, semoga katanya sih tak kenal maka tak sayang. Karena udah kenalan harapannya sih semakin sayang gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mulai masuk nih ke acara hari ini. Teman-teman, kemarin aku sempat tanya sama Kak Wihda dan tim SGS lainnya. Kak, yang daftar webinar ini itu rata-rata fresh graduate kah? Atau masih kuliah kah? Atau yang seperti apa, Kak? Saya mau tahu gitu. Dari Kak Wida dan tim SGS bilang, oh banyak yang fresh graduate, Kak. Oh ada juga yang masih kuliah, Kak. Oke, nah aku mau checking lagi dong teman-teman, di sini teman-teman apakah masih kuliah atau baru lulus, Kak, bulan kemarin gitu. Atau Kak, saya udah lulusnya 2 tahun lalu sih, tapi lagi pengen cari kerja baru. Boleh dong bantu di komen. Teman-teman sekarang statusnya apa nih? Masih mahasiswa kah? Job seeker kah? Dikit lagi lulus. Oke, masih kuliah semester akhir ya. Lagi skripsian. Wah, ini berarti kalian udah one step forward nih, teman-teman. Karena sambil skripsian, pusing-pusing mikirin besok mau bimbingan, tapi masih ngeluangin waktu buat dengerin gimana biar kita siap untuk menghadapi dunia kerja gitu ya. Baru lulus November 2025, lagi cari kerja. Oke, kita semua di pace yang kurang lebih mirip-mirip ya, teman-teman. Ada yang skripsian, ada yang kuliah, mungkin beberapa juga lagi ada yang cari kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang life after college, hidup setelah lulus dari kuliah gitu. Bayangan teman-teman apa sih ketika kita habis lulus kuliah gitu? Wah, seneng nih aku udah jadi orang dewasa gitu, udah punya gelar gitu ya. Atau apa yang kalian bayangkan ketika kalian lulus dari kuliah? Kalau mau komen boleh gitu ya. Coba kalian bayangin dulu deh, setelah ini aku lulus, aku mau jadi apa? Aku mau kemana ya? Serem gak ya setelah aku lulus? Atau yang udah lulus, ternyata lebih menakutkan dibanding yang aku pikir. Nah, teman-teman, life after college itu memang bukan sesuatu yang menyenangkan ya untuk semua orang gitu. Beberapa mungkin ada yang langsung seneng karena langsung dapat tawaran gitu ya sebelum lulus kuliah, tapi ada yang struggle masih cari-cari kerja. Bahkan teman-teman, di angkatanku saat ini pun masih banyak yang mencari kerja gitu. Jadi life after college itu ternyata medannya medan tempur gitu. Nah, teman-teman jangan-jangan lagi ngalamin ini nggak? Sekarang yang baru lulus atau yang mungkin lagi skripsian tapi udah kepo-kepo nih, cari-cari loker gitu ya, lihat-lihat ada nggak sih yang cocok sama latar belakangku gitu. Ngalamin ini nggak sih teman-teman? Kualifikasi lokernya kok makin ke sini
makin ngada-ngada gitu. Tadi sudah di-show juga ya lewat video gitu ya. Kualifikasinya kok diskriminatif, Kak. Kualifikasinya nggak ngotak gitu. Atau yang misalnya udah coba apply tapi nggak bisa nego gaji. Atau misalnya nggak ngerti, Kak, cara interview. Aku tuh anaknya nervous gitu. Nah, gampang nervous, Kak. Jadi nggak lolos-lolos aku ketika fase interview. Oke, atau jangan-jangan udah nyoba untuk apply tapi gagal di tahap administrasinya. Udah apply loker ke 1.000 kali, ke 1 juta kali tapi nggak ada yang masuk. Udah masuk, Kak, tapi di ghosting sama HR-nya. Atau ternyata pas lagi kepo-kepo cari loker-loker, ternyata kok nggak ada yang cocok ya sama jurusan aku gitu. Atau jangan-jangan FOMO nih ngeliat temennya udah dapat kerja duluan. Udah jadi manajer, teman-teman. Kalau teman-teman ngalamin semua ini, tenang aja. Nggak cuma kalian kok. Dulu, aku pun mengalami hal yang sama. Baru lulus, anak bau kencur ini mau kemana ya? Bingung, apply sana sini. Dulu teman-teman, aku punya job tracker, yang mana job tracker itu berisikan list tempat kerja yang aku apply. Mungkin ada 100 kali ya. Mungkin teman-teman juga sedang melakukan hal yang sama, bisa aja gitu. Tapi aku pun melakukan hal yang sama dan berkali-kali aku harus ngeklik pilihan gagal atau nggak dipanggil, atau akhirnya cuma sampai tahap ini, cuma sampai tahap itu. Bahkan nggak ada yang mau nerima anak baru lulus ini gitu. Rasanya deg-degan banget. Pengennya cepet cari kerja, pengennya cepet dapet cari uang nih gitu. Kalau teman-teman lagi ngalamin ini atau bahkan yang belum lulus udah kepikiran, tenang aja. Namanya juga manusia. Kalau bukan manusia, kita semua siluman kalau nggak merasa deg-degan ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasakan hal yang ini, sama. Kita sama gitu ya. Nah, kalau kalian lagi ngalamin hal ini, kalian juga pasti pernah lihat atau tadi sudah di show juga dari video di awal gitu ya. Tahun ini teman-teman, 2026 pasar kerja masih akan lesu seperti 2025. Tadi sudah dilihat juga teman-teman dari video, banyak sekali orang-orang yang masih sulit cari kerja gitu ya. Kualifikasinya nggak ngotak, Kak, ngada-ngada nih, saya nggak bisa masuk kerja karena kualifikasinya saya aja nggak bisa gitu. Atau bahkan udah cari sana sini tapi kok nggak ada yang cocok. Kalau teman-teman sudah aware sama hal ini dan kalian sudah hadir malam ini, teman-teman, artinya kalian sudah mulai terbuka. Aku sangat bersyukur teman-teman hadir di sini, artinya teman-teman udah sadar bahwa this is important. Ini hal yang penting dan aku harus persiapan lebih cepat. Salah nggak sih, Kak, persiapan lebih cepat? Enggak. Kalian sudah maju 1 langkah lebih cepat dulu. Nah, dari berita ini, teman-teman, aku mau bilang aja bahwa selamat datang ya. Ada berapa orang di sini? 21, 20 orang ya. Selamat datang 20 orang yang sudah hadir di webinar kali ini. Kita semua sedang mengalami yang namanya Bani Era. Sebelum teman-teman tahu tips and triknya gimana kita bisa cari kerja dan interview dan sebagainya, teman-teman harus aware dulu dengan keadaan kita saat ini. Kenapa? Karena kalau kita aware, kita persiapan lebih cepat, persiapan lebih keras lagi gitu. Karena keadaan kita saat ini itu cukup genting ya, teman-teman. Karena kita masuk ke dalam Bani Era. Ada yang pernah denger nggak sih tentang Bani Era, teman-teman? Ada yang pernah denger nggak? Atau pernah denger era VUCA? Sebelum eranya Bani namanya era VUCA. Ada yang pernah denger? Belum pernah. Oke. Apa sih, Kak? Emang kita lagi di situasi apa sekarang? Teman-teman, kita masuk ke Bani Era, yang mana di era ini, di saat ini teman-teman, kondisinya adalah kita harus adaptasi dengan cepat. Kita tetap harus waras gitu ya, ngadepin sistem, ngadepin lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini. Tapi kita harus dituntut juga untuk perform dengan baik. Bayangin, lingkungannya susah, lingkungannya atau sistem di Indonesia ini juga, aduh pusing deh, Kak, gitu. Katanya 19 juta lapangan pekerjaan tapi belum ada misalnya gitu ya. Tapi kita dituntut harus tetap perform, harus tetap waras gitu. Syukur deh kalau misalnya kita belum gila gitu ya. Karena memang kita ada di Bani Era, teman-teman. Tadi ada B, ada A, ada N, ada I. Ini kenapa sih, Kak? Artinya apa sih kita di Bani Era gitu ya? Kalian bisa lihat teman-teman di sini. Bani itu
adalah singkatan gitu ya. Pertama adalah brittle. Situasi kita saat ini teman-teman, sistem kerjanya memang gampang berubah. Kualifikasinya yang tadinya mungkin gampang gitu ya. Sekarang kok susah banget. Kadang udah masuk kerja, orang tuh banyak yang resign, masuk lagi gitu ya. Orang tuh gampang banget keluar masuk perusahaan gitu ya. Aturan di kantor maupun di sistem kita saat ini, negara kita saat ini pun seringkali berganti. Itu adalah sebuah fakta, teman-teman. Dari kacamata HR, di dalam perusahaan pun kita banyak gejolaknya yang akhirnya juga mempengaruhi bagaimana kita mencari orang gitu. Setelah brittle, tadi AA-nya apa? Anxious. Cemas terus sekarang. Dikit-dikit capek mental. Aduh, aku overthinking, Kak. Aku cemas, aku bisa nggak ya dapat kerja. Aku tiap, bentar lagi mau lebaran lagi, teman-teman. Mungkin yang baru mau lulus, kapan skripsinya selesai? Udah bab berapa? Yang baru lulus, kapan dapat kerja? Udah dapat kerja, kapan nikahnya? Udah nikah, kapan punya anak? Tekanan kita mungkin semakin dewasa, makin banyak ya, teman-teman. Makin banyak yang dituntut sama society kita. Buat kita jadi anxious. But that's the fact. Mungkin dari 20 orang yang ada di sini pun mengalami hal yang sama, meskipun alasannya beda-beda gitu ya. Setelah anxious ada non-linear. Tadi dalam video juga dimention. Kadang kerja kerasnya itu nggak berbanding lurus sama hasil yang didapat. Udah ikut job fair, antri sama ribuan orang lainnya tapi tetap nggak dapat panggilan, Kak. Atau udah capek-capek 4 tahun kuliah jurusan A tapi nggak ada yang cocok pekerjaannya gitu. Kadang kita dituntut ke hal-hal yang nggak sesuai sama idealnya gitu. Dan yang terakhir, ini intinya adalah kadang kita malah nggak tahu kita jadinya mau kemana. Udah sistemnya gampang berubah, kita dapat tekanan yang banyak, jurusan kita nggak match sama loker yang ada, udah usaha tapi nggak dapet, makin makin hilang arah lah kita ini. Nggak tahu Kak, saya mau kemana dulu nih, mau nyelesain skripsi dulu, atau mau buat CV dulu, atau lulus dulu baru cari kerja, atau sembari deh Kak. Kadang-kadang dengan keadaan kita saat ini, akhirnya pikirannya kemana-mana, jadi hilang arah gitu. Tapi itu memang yang kita hadapi saat ini teman-teman. Dan ini tidak bisa kita hindarin karena memang sudah terjadi Bani era ini. Yang perlu kita lakukan adalah gimana ya Kak, mau era apapun, aku bisa menghadapi itu. Mau era apapun, mau sesulit apapun, aku akan lakukan yang terbaik. Itu dulu aja. Jangan salahin sistemnya. Jangan salahin, aduh negara iya memang negara kita sedang banyak gejolaknya gitu ya. But then again, what we can do aja dulu. Kita bisa apa sih? Usaha terbaik kita dan apa yang kita bisa kontrol dulu deh. Nah, kita akan kupas dikit-dikit ya, teman-teman. Nah, udah tahu saat ini kita di era apa? Ini tadi sudah muncul juga kayaknya di video bahwa banyak sekali angkatan-angkatan kerja di Indonesia itu banyak yang menganggur, masih susah cari kerja, udah kerja pindah terus karena kantornya toksik. Teman-teman, aku mau tahu dong teman-teman di sini angkatan berapa ya? Adakah yang angkatan 19, 18, 20, 21? Boleh dong di komen. Kalian angkatan berapa nih sekarang? 2021, 2022. Oke. Teman-teman, kalian perlu tahu juga. Di Jogja, saat ini aku berdomisili di Jogja gitu ya. Di Jogja itu kita ada beberapa universitas yang cukup ternama. Ada UGM, ada UNY, UPN, belum lagi yang swasta seperti UII, ada UTY, dan banyak lainnya. Baru di Jogja, teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman dari mana aja nih. Mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jawa, yang pastinya kampusnya itu juga banyak. Bayangin teman-teman tadi sudah komen, saya angkatan 21 Kak, angkatan 22 Kak. Kalian setelah lulus kuliah teman-teman, setiap tahun mungkin bisa dibilang UGM aja,
Setiap tahun itu mungkin meluluskan lebih dari 5.000, mungkin 5.000 lulusan barunya. Baru UGM, teman-teman. Belum UNY, belum UI, belum misalnya UNJ, UNY, BINUS, dan banyak lainnya. UGM aja menghasilkan 5.000. Gimana yang lain? Artinya teman-teman, saingan kalian bukan yang satu kelas saja. Bukan yang satu kelas sama kalian yang kalian lihat tiap hari nih di kampus gitu ya. Bukan. Tapi saingan kalian bisa saja angkatanku. Angkatan atasnya kalian lagi. Atau angkatan 2 tahun di atas kalian. Atau angkatan yang baru saja eh, resign dari kantor dan lagi cari kerja lagi. Kalian bisa bayangin nggak? Saingan kalian itu berapa ratus orang di luar sana? Serem nggak sih? Serem sih sebenarnya. Tapi that's the reality, teman-teman. Itu nggak bisa kita hindarin. Kita nggak bisa mencegah orang jangan cari kerja ya. Itu bagian aku. Nggak, karena kita semua punya kebutuhan. Kita semua punya keinginan gitu ya. Pastinya mereka kan sama-sama berbondong-bondong gimana caranya aku bisa dapat kerja itu. Sekarang yang aku mau tanyain ke kalian adalah apa sih yang bikin kalian beda? Kenapa kita perusahaan harus ngasih gaji ke kalian setiap bulan dibandingkan ratusan orang lainnya juga daftar di posisi yang sama? Apa sih yang bikin kalian beda? Gitu ya. Ini juga yang mengakibatkan kenapa mungkin saat ini masih banyak yang belum masuk ke tempat kerja yang diinginkan. Seperti itu. This is another fact, teman-teman. Kondisi Gen Z ini saat ini udah cemas. Aduh, bentar lagi lulus. Aku takut masuk kerja, Kak. Takut nggak bisa, takut nggak lolos gitu ya. Tadi ini juga sudah dimention di video, 45% Gen Z juga mikir gimana mau dapat kerja. Kalau aku aja nggak dikasih kesempatan kerja, Kak, gitu. Pengalamannya 1 tahun. Iya, gimana aku punya pengalaman 1 tahun kalau aku aja nggak dikasih kesempatan untuk kerja. 32% lainnya bilang lowongan buat fresh graduate itu gak jamin, gajinya kecil gitu. 27% lainnya juga masih bingung mau karir yang mana nih yang gue pilih gitu. Mau kerja kantoran di BUMN, BUMC, atau swasta, atau startup, wah masih bingung gitu. Dan sayangnya memang lulusan S1 tuh juga cukup banyak teman-teman yang masih belum dapat pekerjaan yang sesuai gitu. Apalagi di usia-usia yang cukup produktif. Seperti di usia misalnya 24 tahun, 25 tahun ke atas, itu masih dikatakan usia produktif ya. Itu pun masih banyak yang masih belum dapat pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaan yang seharusnya. This is another fact. Di sini bagian pertama ini aku pengen menyadarkan kalian dulu bahwa kondisinya saat ini lagi nggak sepenuhnya baik-baik aja teman-teman. Kita nggak boleh merasa kita tuh hanya nyaman di satu tempat gitu. Ah, aku kan masih baru lulus kak, nggak apa-apalah, aku santai dulu. Boleh, boleh kok liburan dulu seminggu gitu misalnya habis lulus. Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi jangan terlena teman-teman. Jangan terlena karena kalian ngerasa, oh nggak apa-apalah besok lagi gitu. Nggak apa-apa deh skripsinya aku tunda 3 hari lagi deh gitu. Semakin kalian nyaman dengan kondisi itu, kalian nanti bisa jadi nggak sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan kalian. Seperti yang saat ini. Makanya di saat pertama ini aku pengen menyadarkan kalian dulu kondisinya saat ini tidak baik-baik aja teman-teman. Makanya kita harus persiapan diri lebih ekstra lagi mungkin dengan semaksimal mungkin agar kita lebih siap untuk turun ke dunia yang sangat tidak terkondisi gitu ya. Yang sangat tidak tahu jam segini apa, besoknya apa, hari ini apa, besoknya apa gitu. Kita yang harus persiapin dirinya dulu. Nah, teman-teman, satu hal yang paling dinotis sama HR ketika mencari kandidat baru gitu ya, atau bahkan yang sudah ada di dalam perusahaan, our main problem itu kurang lebih sama, gap atau istilahnya celah gitu ya, celah yang dimiliki sama kandidat-kandidat yang daftar nih ke perusahaan ataupun yang ada di dalam perusahaannya itu sendiri dengan skill yang dibutuhkan sama si perusahaan ini gitu. Kita nyarinya orang yang bisa A, bisa B, bisa C. Tapi nyatanya beberapa dari kandidat yang apply gitu ya, itu tidak memiliki skill itu.
Gapnya cukup besar, teman-teman. Nah, ini salah satu masalah atau hal yang paling sering dibahas di HR lately gitu. Di perusahaanku juga sama. Jadi gimana sih sebagai fresh graduate, job seeker, mau cari kerja berarti apa? Berarti kecilinlah itu gapnya. Jadi teman-teman harus tahu juga keadaan saat ini kayak gimana dan apa sih yang dibutuhin sama perusahaan di kondisi kayak gini. Makanya kalian perlu tahu kondisi saat ini seperti apa. Nah, kalau udah tahu main problemnya apa, kita harus apa, Kak? Simpelnya sih belajar ya. Learn, unlearn, and relearn. Kalau tadi teman-teman dengar jurusannya A, Kak, tapi loker aku yang aku cari, yang aku dapat adalah dari jurusan B. Tapi aku pengen coba. Oke, kalau mau berarti coba apa yang bisa kamu gali dari jurusan itu misalnya. Atau dari loker yang kamu baca. Yang setidaknya bisa kamu pelajarin dulu deh. Berarti yang kemarin ditinggalin dulu. Misalnya kamu jurusannya psikologi gitu ya. Aku dari jurusan psikologi. Dan saat ini di HR mungkin bagianku tidak banyak beranah pada psikologi gitu. Aku harus belajar manajemen. Belum pernah sih, but I have to. Tapi aku harus. Kenapa? Ya that's what my companies need. Itu yang dibutuhin sama perusahaanku. Dan aku harus update sama itu. Same thing with you guys. Dengan kondisi saat ini, kalian tahu, misalnya kalian update nih, wah BUMN tuh sekarang kondisinya seperti ini. Keadaan era kita saat ini juga ada Bani era itu gitu. Berarti apa ya yang sekiranya bisa aku kendalikan, yang bisa aku kontrol dulu deh. Learn, unlearn, and learn. Belajar, unlearn berarti apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian kosongin lagi deh gelasnya, biar masuk semua hal-hal yang baru. Jangan merasa pintar, jangan merasa kalian tuh yang paling bagus dibanding lainnya. Ingat teman-teman, saingannya itu ratusan orang dari universitas yang beda-beda. Sudah dikosongin gelasnya, maka masukkan lagi, isi lagi dengan air yang baru. Gitu ya. Karena itu yang kita butuhkan juga. Dari perusahaan itu sangat mencintai istilahnya. Sangat mencintai orang-orang yang mau belajar. Yang sangat terbuka dan mau ngosongin gelasnya itu untuk adapt with new things. Dan gak stuck in one place. Nah, teman-teman, dari belajar itu, kita juga tahu bahwa memang college life dan work life itu beda medan tempurnya. Waktu kalian datang ke tempat kuliah masing-masing ya, tentunya kalian bayar UKT ya, UKT setiap bulan gitu. Sekian juta, mungkin ada yang nambah uang pangkal gitu ya. Analoginya nih teman-teman, ketika kalian bayar ke kampus, bayar ke universitas, istilahnya dosen itu wajib bikin kalian ngerti. Dosen itu wajib bikin kamu bisa lebih paham dari sebelumnya. Ngajarin tentang teori A, teori B, teori C. Itu memang tugasnya seorang dosen misalnya. Dan kalian pun membayar untuk masuk kuliah, membayar juga untuk dapat ilmu itu. Bedanya apa teman-teman sama di tempat kerja? Tempat kerja, kita yang memberikan upah ke kalian gitu ya, memberikan gaji ke kalian setiap bulannya dengan nominal yang ya mungkin tergantung ya kalian ada di mana dan posisinya sebagai apa juga. Perusahaan itu secara konstan memberi kalian gaji setiap bulan dan kita itu tidak semua company bisa mengajari kalian. Tidak semua orang di kantor itu mau ngajarin dari awal. Dan again, karena perusahaan yang bayar, kita yang mau dapet, kalian bisa ngasih apa sih buat kita? Kita bayar kamu sekian juta setiap bulan. Perusahaan ini aku HR sebagai sudut pandangnya perusahaan dulu ya, teman-teman. Oke, aku tiap hari bayar kalian, tiap bulan bayar kalian nih. Kalian bisa ngasih apa buat aku? Kalian ngasilin apa sih? Sehingga aku harus mempertahankan kalian, gitu. Sehingga aku harus gaji kalian setiap bulan. Kalian ngasih apa buat perusahaan ini? Jadi kalau dari sudut pandangnya company, kita mencari kandidat dan juga mencari karyawan yang bisa ngasih impact. Ingat-ingat ya teman-teman,
yang bisa ngasih impact, dampak. Aku nge-hire kalian, dampaknya apa? Kalau misalnya kandidatnya itu oke lah sudah diterima gitu ya, tapi nggak tahu cara kerja, nggak mau belajar, akhirnya jadi toksik teman-teman. Perusahaan kita sangat eh, tidak mau perusahaan ini diisi dengan orang-orang yang toksik tentunya. Kita pengen orang-orang yang open, orang-orang yang mau apa namanya explore dan mau memberi impact tadi dibanding mempertahankan atau menerima orang-orang yang memberikan aura negatif lah istilahnya. So remember that college life itu nggak sama dengan medan tempurnya work life gitu ya. Aku bukan mau nakut-nakutin teman-teman di sini. This is just what happened in reality gitu ya. Nah, ini satu hal lagi. Sebenarnya rekruter tuh nyarinya apa sih? Pengennya apa sih? Pengennya kandidatnya yang cantik, yang ganteng gitu, yang tinggi, harus yang rambutnya panjang misalnya. Enggak juga kok. Ini salah satu trend report ya dari media internasional. Mungkin beda juga ya sama di Indonesia gitu. Tapi ada baiknya yang bisa kita tangkap gitu bahwa dan yang bisa aku berikan juga ke kalian sebagai sudut pandang HR adalah sebetulnya HR itu ya oke, penampilan sometimes matters gitu untuk posisi tertentu. Tapi kita juga mau orang yang punya skill. Kalau cantik aja tapi nggak bisa kerja, dan again seperti tadi yang aku bilang, kalau impactnya nggak ada, ya kenapa kita harus mertahanin kalian? Mohon dicatat bahwa setiap company juga punya perlakuan yang beda-beda ya teman-teman. Syukurnya di tempatku aku bisa bilang perusahaanku cukup sehat gitu. Dan kita tidak melihat karyawan just because dia berpenampilan baik gitu. Berpenampilan yang cantik atau ganteng aja gitu. Kalau nggak bisa kerja, sorry. Kita juga eh, nggak bisa mempertahankan orang-orang yang toksik atau tidak memberikan dampak. Di sini rekruter pun bilang bahwa yang dilihat itu kemampuannya, kemampuan nyatanya, dan again dampaknya. Mungkin ketika kita hiring di awal, kita bisa melihat potensi ya, teman-teman. Mungkin kan tidak langsung melihat, wah cara kerjanya seperti apa. Tapi kita sebagai HR melihat yang namanya potensi. Potensi itu melihatnya ke depan, teman-teman, ke masa depan. Jadi, HR itu bisa dibilang seperti memprediksi ya, oh dia punya potensi seperti ini. Artinya dia sesuai sama kebutuhan kita. Dan di sini juga dibilang bahwa kesesuaiannya dengan budaya dan juga value perusahaan. Setiap perusahaan menganut value yang beda-beda. Sama-sama startup, budaya kerjanya pasti beda. Sama-sama misalnya establish company, tapi treatmentnya, core values-nya itu juga beda. Ya, pastinya perusahaan cari yang mana yang paling fit sama perusahaannya itu sendiri. Nah, tinggal kalian ya, kalian tahu nggak apa yang kalian ya value dari diri kalian sendiri juga gitu. Dan tahu nggak value dari perusahaan yang kalian apply. Jangan-jangan kalian nggak masuk itu karena ada value yang belum match gitu. Dari segi CV-nya atau mungkin dari segi pembawaan kalian bisa jadi belum cocok dengan kebutuhan perusahaan itu. Selain tadi kemampuan nyata dan juga kesesuaian dengan budaya maupun value, rekruter itu juga melihat bagaimana kandidat berpikir, beradaptasi, dan nyelesain masalah secara langsung. Dan again, melihatnya adalah potensi. Mungkin ketika proses rekrutmen gitu ya, itu pasti ada juga yang ada tesnya, ada juga yang nggak ada tesnya. Tapi kita, dan again, kita melihat potensi. Ini orang punya potensi nggak ya, potensinya bagus nggak? Aku nih, aduh kalau misalnya rekrutnya orang nggak bener, kita juga nih yang kena gitu. Makanya sebagai rekruter kita berusaha mencari potensi itu. Ada nggak sih di kalian? Coba kalian bisa refleksi dulu deh. Punya nggak sih aku potensi itu? Dan sesuai nggak sih sama perusahaan yang mau aku apply? Kadang nggak setiap perusahaan itu sesuai loh teman-teman sama value kalian juga gitu. Jadi kalian bisa refleksi juga ya di sini. Nah, terus kenapa sih Kak masih banyak yang gagal? Aku udah tahu kok value perusahaan ini apa gitu ya.
ternyata banyak kandidat yang gagal ya tadi bukan karena mereka bisa jadi bukan karena mereka nggak pintar gitu, tapi karena mereka nggak tahu juga apa yang dicari sama perusahaannya, masih belum tahu, masih belum nemu nih titik poin main pointsnya, belum tahu yang dicari sama usernya dengan locker yang ada itu sebenarnya butuhnya kayak gimana, atau ketika interview jawabannya terlalu umum, tidak bisa menunjukkan potensi kalian gitu ya. Ya kita bisa menangkap apa sebagai HR gitu. Kalau kalian pun tidak mencoba untuk menunjukkan apa yang kalian punya. Yang ketiga, nggak riset. Nah, ini penting nih teman-teman. Nggak riset perusahaan dan juga posisi yang kalian apply. Bisa jadi tidak bisa menjual diri. Ini sorry ya, bukan bermaksud gimana gitu ya. Maksudnya adalah membranding diri kalian tadi ya. Mengeluarkan apa sih value kalian dan kenapa kita harus menerima kamu gitu. Aku harus bayar kamu setiap bulan. Apa emang apa sih yang kalian punya? Agak sarkas sih teman-teman, but that's another fact aja yang terjadi di belakang layar HR gitu. Terus yang kelima, gugup atau kehilangan arah saat jawab karena udah overthinking gitu ya. Terus nggak riset, malamnya nggak tidur, akhirnya nervous, nggak bisa jawab deh. Dan yang keenam, nggak paham cara komunikasi yang bisa meyakinkan. Dan again, meyakinkan apa? Bukan meyakinkan, Kak saya kan cantik, pantaslah saya diterima. Enggak. Tapi value tadi, potensi tadi, kita mau kandidat yang bisa juga showing to us gitu. Apa sih yang kamu punya? Coba kalian refleksi juga yang kemarin-kemarin lagi cari kerja dan yang akan cari kerja, melakukan atau sempat mengalami ini nggak sih pas coba-coba cari kerja? Atau mungkin gak usah cari kerja deh. Misalnya kalian nyoba ikut volunteer atau misalnya kalian pernah interview untuk organisasi misalnya terus nggak keterima gitu. Bisa jadi mirip-mirip gitu. Kalian gak riset sama organisasi yang kalian mau apply gitu ya. Ke tempat volunteer yang kalian mau apply juga nggak tahu mau ngapain sebetulnya, tapi daftar-daftar aja. Ya, kita pun pasti akan mikir-mikir gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan karena nggak pintar, bisa jadi bukan karena nggak pintar, tapi lupa atau bahkan belum tahu gimana caranya bisa eh, ngasih value, ngasih potensi kalian ke depan HR-nya. Nah, terus gimana Kak dari kacamata HR, kalian perlu apa? Ini I'll make it simple ya teman-teman. Ada 4 starter pack untuk job seeker atau calon job seeker buat teman-teman yang belum lulus gitu ya. Tapi it's a very good thing kalau kalian sudah mengetahui ini lebih cepat. Yang pertama adalah knowing your purpose and then learning the company. Nomor tiga, learning about the position. And nomor empat, prepare for the job war. Ini udah perang cari kerja nih gitu. Kita kupas satu-satu ya. Knowing your purpose. Nah, ini yang kalian perlu banyak refleksi dulu. Kalian itu kerja mau apa? Untuk apa? Tujuan kerjanya mau apa? Karena FOMO kah? Atau karena memang aku pengen pekerjaan itu karena itu adalah hal yang aku suka lakukan, Kak. Atau karena aku pengen bermanfaat untuk orang lain, jadinya aku pengen kerja di bidang itu. Karena aku jago, Kak. Eh, aku jago misalnya, aku jago gambar. Aku arsitek dan aku jago gambar dan aku pengen karena aku jago aku pengen kerja sebagai konsultan arsitek gitu misalnya. Atau ada juga teman-teman di webinar-webinar sebelumnya ada yang pernah bilang bahwa tujuan bekerjanya itu simply karena dia mau bertahan hidup, bukan cari mana yang dia suka, mana yang paling ideal. Enggak, dia bekerja karena ingin bertahan hidup. Di situ aja udah beda ya. Tujuan kita apa sih sebetulnya mau cari kerja? Coba kalian refleksi lagi deh. Kenapa perlu tahu purpose ini, perlu tahu tujuan ini? Karena ini yang akan nge-boost kalian atau yang akan bantu kalian dalam proses pencariannya. Kalau cuma sekedar FOMO, ketolak sekali, udah nggak mau lagi. Tapi kalau motivasinya cari kerja adalah karena aku harus bertahan hidup. Aku harus cari pekerjaan yang bisa bikin aku terus hidup setiap hari. Perut aku kosong setiap hari. Perut aku bisa terisi setiap hari. Nggak kosong terus gitu.
Then again, cari your purpose. Sometimes pekerjaan itu nggak sama untuk semua orang. Balik lagi, kalian juga akan compete dengan banyak orang lainnya dengan tujuan bekerja yang begitu banyak. Di situ bisa aja nanti seleksi alam nih teman-teman. Buat yang memang motivasinya besar, karena aku harus dapat ini kak, aku perlu uang. Sama yang misalnya, iya aku suka aku ngerjain ini, tapi nggak ada semangatnya. Kalian bisa aja kalah loh. Sama orang yang bener-bener struggling, tapi effortnya luar biasa. Bayangin, tadi aku sempat mention ada ratusan ribu eh, fresh graduate atau yang lulusan tahun-tahun sebelumnya apply di satu tempat yang sama. Kira-kira effort kalian sama mereka itu seberapa? Sama nggak sih? Apakah harus sama atau ya udahlah di bawah aja? Atau kalian harus lebih effort lagi? Kita nggak ada yang tahu loh teman-teman apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan pekerjaan itu gitu. In a good way ya. Ini masih dalam konteks in a good way gitu. Jadi effortnya teman-teman, kalau kalian nggak punya ketahanan juga dalam prosesnya karena motivasinya atau purpose-nya nggak kuat, kalian bisa langsung keok di tengah jalan, bahkan terseleksi alam deh gitu. So then again, knowing your purpose di sini pakai satu konsep ikigai ya dari Jepang gitu. Apa sih purpose kalian gitu? Mau melakukan sesuatu yang kalian suka karena pengen bermanfaat, karena kalian merasa jago atau kalian eh, mendatangkan motivasi itu karena memang untuk bertahan hidup. So knowing your purpose is important untuk kalian lebih tahan dalam prosesnya nanti. Begitu tentang knowing your purpose. Udah tahu tujuannya. Yang kedua adalah milestone, your stepping stone gitu. Buat teman-teman yang masih kuliah atau sebentar lagi akan lulus, this is your stepping stone atau batu loncatan kalian. Kalian mau dari batu mana dulu nih sekarang? Mimpinya besar, Kak, aku pengen kerja di multinational company. Boleh nggak sih punya mimpi kayak gitu, Kak? Boleh banget. Sampai detik ini pun mimpiku masih besar. Mimpi aku besar, tapi untuk dapat itu batu apa yang harus aku susun? Dikit-dikit, teman-teman. Kadang kita nggak langsung bisa dapat di pertama kali kita coba. Betul ya? Kalian baru lulus, kalian saingan sama yang lain ternyata nggak cocok, nggak masuk gitu. Padahal mimpinya besar. Tapi nggak apa-apa, punya mimpi itu keep us alive. Kalau kita nggak punya mimpi, nggak ada purpose, apapun itu purpose-nya, as long as itu still in a good way, kalian jadi tidak ada arahnya juga gitu. So it's better for you to knowing your purpose, your dreams, and then your stepping stone, the milestone. Oke, pertama, aku pengen kerja di perusahaan A. Pertama, aku harus riset dulu. Aku coba deh langsung apply, ternyata nggak masuk. Tapi aku masih pengen datang ke situ. Evaluasi. Oke, kemarin gagal karena apa ya? Berarti nggak apa-apa deh, aku coba ambil training dulu. Aku coba ambil bootcamp dulu deh, nggak apa-apa. Karena aku mau dapetin si perusahaan A itu. At least aku tetap mengontrol apa yang aku bisa kontrol, which is my efforts. Effort aku. Masalah misalnya ada orang dalam lah dan sebagainya, it's out of our control gitu, di luar kontrol kita. Bisa nggak kita mengendalikan itu? Enggak. Kita nggak bisa mengendalikan eh, perusahaan tersebut menerima orang-orang dalam misalnya. Tapi yang kita bisa usahakan adalah effortnya dulu, and then the purpose, gitu ya. So the purpose and the milestone itu yang paling pertama kalian perlu refleksi dan cari tahu dulu. Kalau sudah ini apa Kak? Nah, kita mulai ke sini teman-teman. Kalau misalnya udah tahu eh, purpose-nya apa, milestone-nya apa, kalian mulai pilih mau kemana. Kemana nih perusahaan yang kalian pengen tuju. Tapi sebelum itu, ini satu hal yang sering dilupakan dari beberapa tempat yang pernah aku singgahi sebagai HR di sana. Banyak yang apply dan ketika kita panggil interview mereka nggak tahu. Bahkan kita ditanya, kamu tahu nggak sih ini perusahaan apa?
Jawabannya ngasal gitu. Kita tahu mana yang beneran riset, beneran tahu sama yang ngada-ngada gitu ya. So it's very important, small thing tapi important. Ini salah satu bagian dari effort kita ya teman-teman. Yang pertama adalah knowing the company business. Jadi kita belajar perusahaannya itu apa. Kita cari tahu sektor bisnisnya apa. Dari sektor bisnis ini kita tahu, oh berarti kira-kira skill yang dibutuhin itu apa. Atau tipe karyawan yang masuk di sektor itu seperti apa. Misal kalian pengen eh, daftarnya di pertambangan. Kalian kerja di tambang, misalnya anak-anak teknik gitu ya. Kalian tahu dulu di sana di tambang kerjanya ngapain. Kerjanya orang lapangan, teman-teman. Terus kalian sadar, aduh kayaknya aku nggak tahan deh harus panas-panasan gitu. Ya, kalian bisa pikir ulang lagi, apakah itu betul purpose yang kalian mau. Kalaupun kalian masuk, siap nggak menghadapi itu? Yang tadi aku bilang, the company needs your impact. Kalau ketika udah jadi orang tambang, terus nggak mau turun ke lapangan, nggak mau panas-panasan, ya kita dari HR pun ngeliat-liat lah gitu. Ya nggak sih? Jadi knowing the company business is important. Tahu sektor bisnisnya, bahkan tahu misalnya pengalaman, sorry, historinya, sejarah dari company itu. Just because kamu excited, kamu risetnya mendalam gitu. Karena kadang HR suka ada iseng-iseng juga sih. Maksudnya kita ada silly questions juga yang kita tanyakan gitu. Termasuk tentang eh, company ini gitu. Kita mau tahu atau sedikit ngetes lah knowledge kamu tentang company ini tuh apa gitu. Bahkan sampai ke historinya. Terus yang ketiga adalah the company product. Kalian juga harus tahu gitu ya. Misalnya oh produknya itu adalah skincare, make up gitu buat yang cewek-cewek nih pasti pengen adalah kepengenan untuk kerjanya di eh, company di bidang skincare or makeup gitu. Ya, kalian juga harus tahu companies produknya itu apa. Oh, makeup dan skincare. Berarti biasanya sektor mereka atau segmen mereka itu ke siapa? Oh, ke perempuan-perempuan atau influencers gitu ya. Berarti biasanya yang dibutuhin itu yang banyak di bidang digitalnya karena kita harus kontakkan nih sama influencer yang jarak jauh segala macam dan harus paham secara digital trendsnya misalnya gitu. Dari situ kalian bisa explore banyak teman-teman. Dari tiga aspek ini kalian bisa criticize juga pakai 5W1H gitu ya. Apa sih produknya, apa sih sektornya, terus gimana sih company ini berdiri, kenapa ya company ini tuh banyak banget peminatnya. So criticize everything yang bisa kalian riset dari perusahaan yang akan kalian pilih. Just to uh, apa namanya fulfill your knowledge dulu sebelum kalian apply gitu ya. Oke, satu udah cek ke aku udah paham soal company bisnisnya. Terus gimana? Ini juga penting nih teman-teman. Tadi itu tiga gambaran besarnya. Ini juga yang kecil-kecilnya bisa kalian coba. Pertama, misalnya kalian bisa subscribe atau misalnya kasih alert atau notifikasi misalnya di LinkedIn, misalnya lewat Instagram untuk eh, perusahaan-perusahaan itu. Misalnya kalian ngefollow nih satu perusahaan brand skincare atau brand makeup biar tiap mereka update, kalian dapat notifikasi. Untuk apa? Untuk update juga sama kondisi perusahaannya. Saat ini lagi rame-ramenya apa ya? Gitu ya. Yang kedua, kalian juga bisa nih lihat lewat LinkedIn. Dan ini penting ya teman-teman, mungkin yang belum lulus, misal ada yang belum punya LinkedIn, boleh untuk coba buat LinkedIn-nya dan up to date dengan kondisi tempat yang kalian mau pilih maupun kondisi pekerjaan saat ini juga. Dan di sini kalian bisa lihat juga employees perspective. Jadi ada dua aplikasi yang bisa kalian coba, yaitu Glassdoor dan juga LinkedIn, di mana di dalamnya itu kalian bisa lihat juga nih insight dan juga perspektif dari karyawan yang kerja di sana. Biasanya lewat LinkedIn kalian akan lihat banyak postingan-postingan juga gitu ya. Kalian bisa lihat, oh karyawan yang di tempat A itu rata-rata sering update banget nih tentang ini, sering sharing tentang ini. Kalian bisa lihat juga aktivitas di sana seperti apa. Dan kalian bisa lihat juga apakah dari situ perspektif karyawannya positif atau enggak.
Jadi kalian bisa cari patternnya. Nggak cuma satu, oh ini bilang jelek. Jangan cuma satu komentar ya. Tapi kalian lihat patternnya. Itu bagian dari riset ya teman-teman. Oh katanya sih work-life balance-nya bagus. Karena konsisten nih orang-orang komen seperti itu. Dilihat dari aktivitasnya juga seperti itu. Terus yang ketiga adalah company values gitu. Nggak cuma tentang gaji gede, gaji gedenya aja. Tapi value-nya. Culture perusahaannya seperti apa. Gitu ya. Culture perusahaannya seperti apa, terus juga gimana si perwakilan perusahaan itu komunikasi dengan pihak eksternal lain misalnya itu caranya seperti apa yang mereka showing di sosial media seperti apa itu perlu teman-teman. It's a part dari risetnya itu. Aduh Kak, ribet banget mau cari kerja masa harus kayak gitu? Harus teman-teman. It's a part of your effort. Itu balik lagi adalah effortnya dulu. Kalau bahkan yang kecil-kecil ini nggak mau kalian lakukan, ya gimana kalian bisa compete dengan orang yang motivasinya lebih besar dibanding kalian dan keinginannya, purpose-nya lebih kuat dibanding kalian, gitu ya. Nah, kalau udah tahu Kak, udah tahu tentang bisnisnya, terus apa selanjutnya Kak? Paham sama posisi yang dilamar. Kalian mau lamar atau mau apply jadi social media spesialis, tapi kalian pengalamannya kerja di tambang misalnya. Gak relate pasti ada yang nggak relate gitu. Jadi kalian harus paham dulu posisi itu nyarinya orang yang kayak gimana. Dan kalian juga looking back sama apa yang kalian miliki pengalamannya, kemampuannya cocok nggak sih aku di situ. Kalaupun sebelumnya belum pernah, tapi apa ya yang bisa aku lakukan biar aku bisa keterima di posisi itu. So highlight tanggung jawab utamanya. Biasanya di dalam locker gitu ya posternya itu kan ada tanggung jawab utama atau job description-nya secara singkat. Atau kalian bisa juga searching lagi, oke, social media specialist yang pengen aku apply di perusahaan A itu job desk-nya A, B, C, D. Tapi coba aku bandingin deh sama di tempat lain, sama nggak ya? Mungkin ada skill yang bisa aku tambahin nih buat lamar di posisi itu. Jadi highlight tanggung jawab utamanya apa, biar kalian tahu kerjanya ngapain. Bahkan dulu teman-teman, di tempat pekerjaanku yang lama, kita pernah hire seorang customer service. Tapi mereka nggak tahu customer service-nya itu ngapain, nggak riset. Kita sebagai HR cuma ngelus dada aja deh. Duh, gimana kita mau nge-hire kamu kalau kamu aja nggak ngerti kerjaannya ngapain? Paling enggak, kalian tahu secara general dulu deh gitu. Bukannya sama sekali nggak tahu gitu ya. Dan again, HR lihatnya apa? Lihatnya potensi. Kalau kalian nggak nunjukin potensinya, mungkin kita juga nggak akan tahu dan akan skip deh gitu ya. Yang kedua, bedakan must have versus nice to have. Ini ngomongin tentang skill. Must have itu skill intinya untuk menjalankan pekerjaan. Nice to have itu nilai tambah tapi masih bisa dipelajarin. Gitu ya. Misalnya, eh, kalian mau daftar sebagai seorang HR. HR, People and Organizational Development misalnya. Sama sepertiku. Kalian harus punya apa? Oh, harus tahu tentang konsep ini. Oh, harus tahu tentang eh, desain sistem. Itu inti itu. Tapi misalnya nilai tambah lainnya kayak kemampuan interview misalnya kan tidak dipakai ya ketika menjadi seorang people and organizational development. But it's nice to have kalau misalnya kita punya itu dan kita mau show off itu. Yang ketiga, kalau udah bisa bedain mana skill intinya, mana skill itu skill primer, satu lagi skill yang sekundernya, nomor duanya. Jadi kalian harus utamain yang prioritasnya dulu nih, nomor satu gitu. Terus coba dihubungkan juga dengan pengalaman yang kalian punya. Cocok nggak sih gitu? Relate nggak sih sebetulnya? Jangan-jangan kalian juga belum punya kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Terus gimana Kak kalau memang belum pernah? Aku pengen deh jadi seorang HR, tapi aku belum pernah punya pengalaman HR. Kan aku juga baru lulus. Gimana mau dapat kerja kalau kita aja nggak dikasih kesempatan buat kerja gitu. Teman-teman sekarang udah banyak banget training, workshop, bootcamp gitu ya. Memang akan mengeluarkan sedikit uang, tapi itu baik lagi effort kalian. Kalian mau effort sebesar apa?
Kita sebagai HR juga sangat appreciate eh, job seeker yang mau berusaha dengan seperti itu gitu. Oh, bahwa berarti artinya dia nggak cuma tentang eh, skill intinya tadi ya, kayak oh dia tahu tentang teori ini, tahu tentang konsep ini, tapi di situ HR akan mengcapture, akan melihat potensi. Oh, orang ini sangat mau belajar. Ada ambisi yang bikin dia mau terus maju. HR seneng banget ngeliat itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang pengalamannya belum ada, berarti harus apa? Oke, sebelumnya belum pernah jadi social media spesialis. Oke, belum pernah. Lalu harus apa? Don't blame the system, don't blame the company ketika kalian mau apa namanya baru mau coba apply kerja. Tapi kan looking back dulu, kalian udah punya apa? Udah punya bekal apa nih di tasnya gitu sebelum jalan lebih jauh gitu ya teman-teman. Nah kalau udah paham tentang perusahaannya, terus udah paham sama posisinya, terus habis itu apa Kak? Nah ini tadi skillsnya, jadi kalian juga masih reflektif sih ini. Skill apa sih yang diperlukan? Ini rangkuman aja ya teman-teman. Ini soft skill sebetulnya. Tapi yang biasanya di-highlight sama banyak perusahaan, I would say di multi national company itu adalah agility, kenyal gitu. Jadi kalau ada tekanan, ada apa, dia akan bounce back, being resilient, fleksibel, punya curiosity, punya keingintahuan yang tinggi, berpikirnya kreatif. Jadi nggak hanya mengeluh tapi tidak melakukan apapun gitu. So this is the most required skill in 2025. Mungkin 2026 akan lebih banyak lagi. Jadi kalian perlu refleksi juga, udah punya belum sih at least dari yang ada di layar ini teman-teman, gitu ya. Nah, kalau sudah persiapan, udah bawa bekal nih di ranselnya, sekarang kita masuk ke rekrutmen proses. Dari kita posting job lockernya, lowongan pekerjaannya, HR udah post nih di LinkedIn, di job portal lainnya gitu ya. Kalian udah, kalian di posisi ini pasti ngeliat nih di sosial media, wah ada lowongan menarik nih. Aku udah nyiapin amunisi, sekarang aku mau coba apply. Ini rekrutmen proses ya. Oke, kalian sudah apply dari loker yang di poster tersebut. HR akan mulai CV screening, kita akan saring. Cocok nggak sih? Cocok nggak sih? Cocok nggak sih? Dan itu cepat teman-teman. Kalau misal udah lolos, akan masuk ke assessment test. Ini tentatif ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang urutannya berbeda sama yang aku showkan atau aku tampilkan di sini. Tapi ada juga assessment test, biasanya psikotes gitu ya. Di sini kita akan menggali potensi. Baik lagi, kita akan menggali potensinya. Nah, kalau lolos psikotesnya, biasanya akan ada background check. Ini juga tentatif teman-teman. Bisa ada di depan, bisa ada di belakang proses gitu ya. Kita biasanya akan minta eh, referensi ke kalian, mana yang bisa kita tanyakan tentang kinerjamu gitu ya. Kita mau tanya sebetulnya di tempat kerja sebelumnya bagus nggak sih, dulu waktu di kampus itu bagus nggak sih kerjanya gitu. Saya ke dosennya siapa tahu gitu ya. Kalau udah background check, wah lolos, psikotesnya lolos, majulah kalian ke HR interview. Ini biasanya sama aku atau sama teman-teman HR ku yang lain. Kita biasanya interview awal lebih general, kita explore dan kita apa? Menggali potensi lagi-lagi. Selain itu, ketika interview ini biasanya kita akan menggali juga apakah kamu cocok nggak sih sama budaya di sini. Bisa dibilang namanya culture fit assessment, culture fit interview untuk levelnya HR recruiter ya, gitu. Jadi kita mau lihat sesuai nggak sih dia sama di sini. Kalau nggak sesuai, misalnya secara integritasnya nggak bagus, secara pas di background check, oh ternyata dia pernah maling, pernah melakukan ini itu, wah udah nggak cocok nih sama budaya kita, gitu ya teman-teman. Kalau udah lolos di HR interview, nah masuklah ke user interview. User interview ini biasanya proses wawancara oleh atasanmu langsung nantinya. Jadi mau tahu apakah
kemampuan teknismu atau hard skill kamu sesuai nggak sih sama kebutuhan timnya gitu. Karena HR juga mungkin nggak sepenuhnya tahu skill utama dari departemen-departemen yang cukup banyak ya di perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi kita biasanya akan meminta user untuk yang menanyakan lebih detail lagi tentang kemampuan hard skill-nya. Nah, kalau udah lolos dari HR udah oke Pak, bagus nih orangnya gitu ya. Sesuai juga sama budaya kita. Dari user juga oke, maka selamat ya kalian lolos. Nah, biasanya ini akan masuk ke tahap job offering letter biasanya. Di mana di sini perusahaan akan memberikan penawaran kerja, akan memberikan juga kayak gajinya berapa, kamu dapat benefitsnya apa gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa clarify, bisa bertanya, bisa negosiasi juga kalau possible gitu ya, sebelum kalian tanda tangan dan akan eh, apa namanya sudah masuk secara resmi sebagai karyawan perusahaan dan akan masuk ke day one bekerja. Kurang lebih itu adalah rekrutmen proses, teman-teman. Dan ini cukup tentatif ya. Ada beberapa yang alurnya dibalik, ada yang nggak ada. Terus juga ada tambahan-tambahan tes-tes lainnya juga. Belum di sini misalnya ada medical check up, itu bisa aja ada gitu ya. Dan banyak prosesi-prosesi lainnya yang cukup beragam juga di beberapa company, tapi mostly atau kayak secara umum seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu rekrutmen proses tadi misalnya udah tahu eh, daftarnya gimana, udah bawa ransel gitu ya untuk berisikan bekal-bekalnya gitu. Nah, ini jangan lupa juga sih teman-teman. Jadi ketika tadi di rekrutmen proses itu kan ada background check ya. Selain kita nelponin orang-orang yang dijadikan referensi untuk kita tanyakan kinerja kalian, kita juga akan lihat personal brandingnya loh gitu. Apalagi sekarang media sosial, digital things itu udah sangat common gitu ya. Jadi kita sebagai HR sangat mudah cari informasi kalian gitu. So your personal branding is important because it shows a part of your value. Karena HR lihatnya apa? Lihatnya potensi. Kalau misal dilihat dari brandingnya aku kayak nggak ada apa-apanya ya di misal kita iseng lihat Instagramnya nggak ada isinya, terus juga nggak pernah kelihatan di mana-mana. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya ini sebetulnya ada nggak sih di dunia nyata gitu? Jangan-jangan ini robot gitu kan? Karena nggak bisa dicari. Atau ternyata oh si orang ini tuh sering banget upload konten, tapi kontennya maki-maki, kontennya ngomong kasar gitu. Wah, kita mikir-mikir juga deh. Gimana kalau nanti di perusahaan dia melakukan hal yang sama? So your personal branding ini penting, teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya LinkedIn, saran aku silakan coba dibuat, bangun koneksimu di sini. Bangun personal brandingmu yang profesional lewat ini juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini kebetulan ada beberapa media sosialku, mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame, tapi it's a part of my effort untuk maintain personal brandingku, in a professional way atau secara umumnya gitu ya. Sebagai recruiter kita akan melihat juga kok, akan cek-cek juga media sosial kalian. Dulu waktu pertama kali aku mau cari kerja, salah satu mentorku pernah bilang, kamu upload lah eh, story sama keluarga, taruh di highlight, postinglah foto-foto kamu yang positif gitu. Karena HR ngelihat itu. Dulu teman-teman seperti mungkin beberapa Gen Z lainnya, aku nggak aktif di medsos, aku nggak ada foto apapun di Instagram, jadi postingannya nol, nggak ada highlights, nggak ada apapun gitu, benar-benar kosong. Tapi ternyata iya juga ya gitu. Dan aku ada di sini karena aku juga di approach lewat sosial mediaku sama Kaveta mungkin. Di sini kalau hadir ya. Kaveta menghubungiku lewat TikTok saat itu. So, I think my personal branding works. Nah, kalian mau juga nggak sih di approach seperti itu? Ketika aku di tempat kerjaku yang saat ini pun sama. Aku nggak nyari teman-teman, tapi aku di approach langsung. Rekruternya yang langsung menghubungiku lewat LinkedIn gitu. Dan menawarkan aku untuk lowongan pekerjaan. Jadi bukan aku yang cari. Karena apa? Balik lagi personal branding itu. Lewat Instagram aku share yang mungkin lebih santai, lebih friendly gitu ya. Di TikTok juga sama, tapi di LinkedIn itu lebih profesional lagi. Eh,
apa namanya pengalaman organisasiku dulu pas di kampus gitu ya. Terus juga pengalaman kerja semua aku tulis dengan lengkap. Biar apa ya ketika rekruter baca, wah dia bisa lihat value apa yang aku mau bawa. So your personal branding itu juga show your value. Nah, apa sih kalau misalnya kamu mau personal branding berarti butuhnya apa? Simple, ada 4. Self value, positioning, konsistensi, dan juga digital track recordnya. Self value, kalian mau eh, show nilai utama apa sih yang menggambarkan kalian gitu ya dalam secara personal maupun secara profesionalnya. Secara personal kamu tuh anaknya yang friendly, yang santai, tapi ini professional way kamu tuh eh, suka untuk misalnya eh, buat konten-konten menarik gitu ya. Kalian pengen jadi social media marketing, terus kalian show juga value secara teknis kalian seperti apa gitu. Terus selanjutnya adalah positioning. Kalian mau jadi apa? Apakah kalian mau nge-branding diri kalian sebagai apa? Misalnya anak kos yang suka masak murah gitu. Itu kan positioning ya. Sebagai anak kos yang suka masak makanan-makanan yang murah-murah gitu. Atau sebagai apa? Kalau aku membranding diriku sebagai seorang HR, trainer gitu ya, dan juga educator yang suka ngasih edukasi gitu. And I am a storyteller. Jadi positioning dirimu sebagai apa? Konsisten. Konsisten menampilkan diri di berbagai situasi, platform, dan juga interaksi secara profesional. Di media sosial itu kalian juga konsisten menampilkan dirinya yang baik, yang positif, yang memang tegas. Seperti itu ya, apapun yang mau kalian show. As long as itu konsisten. Nggak tiba-tiba hari ini baik, besok jadi nggak baik gitu. Terus digital track recordnya dipastikan track record kalian semua dalam keadaan yang baik gitu ya. Nggak ada rekam jejak eh, yang bahaya, rekam jejak yang buruk gitu yang bisa jadi penilaian minus atas branding yang kalian show to public gitu. Nah, ini akan aku jelaskan secara singkat aja karena personal branding mungkin saat ini lebih erat kaitannya dengan dunia konten-kontenan gitu ya. Jadi ini ada framework simple aku sebut dengan 4P, ada purpose, personal, platform, dan juga planning. Yang mana ini berkaitan dengan gimana kalian akan membuat konten untuk misalnya nge-branding diri kalian gitu. Jadi tujuannya buat apa? Terus kamu mau membagikan apa sih? Apakah apa yang kalian suka atau misalnya kalian kuasai dan pengen kalian share ke orang lain. Terus platformnya mana? Mau di-share kemana? Ke Instagram kah? Ke TikTok kah? Atau misalnya ke LinkedIn kah? Gitu. Kalian harus tahu juga dan juga planningnya. Mau konten isinya seperti apa? Bentuknya apa? Apakah video? Apakah foto? Ataukah slides gitu ya? Ataukah cuma postingan aja? Gitu. Jadi kalian harus menguasai juga sih sebetulnya ketika mau mencoba branding yourself ya at least kalian mengetahui ini dulu. Terus juga perbanyak risetnya. Kalau misalkan kalian mau mengedukasi orang, pastikan knowledge kamu tuh juga mumpuni gitu ya. Jangan ngasih tahu orang, tapi kalian juga nggak tahu gitu. Terus kenali juga audiensnya. Kayak sekarang aku tahu dan aku bertanya sama tim admin, eh hari ini audiensnya kayak gimana aja sih? Aku mau tahu. Karena kalau aku nggak tahu audiensku siapa, ketika aku bikin konten aku nggak tahu audiensku siapa, ya jadi nggak tahu branding kamu tertuju ke siapa gitu ya. Nah, setelah itu kalian akan tahu juga tentang konten funnel, konten pillars, kayak tahapan kalian membuat konten untuk personal branding seperti apa, terus habis itu jenis konten yang bisa kalian share seperti apa gitu ya. Nah, ini a part of personal branding adalah tahu juga tahapan-tahapan ini. Ketika kalian nge-branding diri kalian, yang kalian mau cari itu apa? Mau narik perhatian orangnya kah atau mau bikin orang itu tuh tetap loyal sama kalian dan ngikutin kalian gitu ya atau yang ketiga membuat audiens kalian itu juga tahu atau misalnya mau mengikuti apa yang kalian pilih atau yang kalian share kayak gitu. So it's part of personal branding, teman-teman. Jadi kalian tahu apa yang jadi value kalian, kalian tahu cara nge-share-nya, cara membagikannya, tahu tujuannya. Wah, itu udah paket deh, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini tipe-tipe content pillars aku skip aja. Nanti teman-teman bisa baca lebih details gitu ya.
Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian mau personal branding dan biar recruiter tuh juga tertarik sama kalian, sebelum itu, then again, tanya sama diri sendiri juga, kuatkan dirinya juga, kayak being confident in your own shoes aja gitu. Kalian juga nge-branding apa yang jadi value penting di diri kalian. Kalau salah nggak apa-apa, lesson learn and then improve yourself. Jangan cuma blaming the system gitu. Dan nggak semua harus perfect kok di awal, jadi don't worry, you'll get there gitu. Jadi kayak personal branding itu dipupuk, nggak tiba-tiba besok jadi gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba personal branding, coba sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Dan kenali juga diri kalian karena itu awal dari transformasi diri kita juga, diri kalian kalau memang mau show to public begitu. Nah, Kak, tapi kalau udah personal branding, udah riset company, udah tahu rekrutmen proses, emang ngejamin ya aku dapat kerja? Aku pun gak bisa jamin kok teman-teman. Tapi it's a part of your progress, it's a part of your efforts. Dan kalau misal di kantoran itu nggak works, ada kok yang namanya multi talent, multi job, tapi one purpose. Artinya kalian nggak perlu harus cuma berpatok sama kerja kantoran gitu. Kalau kalian sudah punya skill yang banyak, personal brandingnya bagus gitu ya, kalian juga aware sama situasi saat ini, ya mungkin siapa tahu bukan di kantoran, tapi kalian create lapangan kerja untuk orang lain gitu. Atau kalian cari source-nya dari tempat lain juga dengan memperbanyak skill yang kalian punya, nggak cuma di satu tempat aja gitu ya. Jadi kerja banyak itu bukan berarti nggak fokus atau punya skill banyak artinya nggak fokus, tapi semuanya punya satu tujuan kok, yaitu untuk hidup gitu ya. Nah, oke, tadi udah nyiapin sebelum proses cari kerjanya, personal brandingnya, risetnya gitu. Nah, ini juga satu hal yang perlu kalian siapkan ya, tentunya CV. Di sini teman-teman nanti mungkin akan ada CV review juga. Formulanya simple action task result gitu. Jadi misalnya di dalam CV kalian juga harus tercantum kegiatan apa yang kalian lakukan, pekerjaan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lakukan, dan hasilnya apa. Dan hati-hati ketika CV review ini tuh rekruter cuma 5 detik ngelihatnya. Cocok nggak sih? Kalau nggak cocok skip. Kalau nggak cocok skip. Kalau cocok masuk. Kalau cocok masuk talent pool gitu ya. Jadi harus diperhatikan ketika membuat CV-nya juga. Nah, ini dia mungkin eh, inti dari segala inti tentang interview. Simpelnya nanti mungkin kalau memang mau ada simulasi, aku persilakan ya menggunakan formula STAR. STAR method. Jadi ketika ditanya situasi ditanyakan sesuatu sama rekruter, yang perlu kalian jawab adalah menggunakan 4 hal ini. Situation, kalian jelasin situasinya, apa sih yang kalian tanggung jawab kalian itu apa, terus cara kalian ngelakuinnya seperti apa dan hasilnya apa. Gitu ya. Dan biasanya apa sih Kak yang HR tanyain? Nah, ada di sampingnya ini ada 5 jenis pertanyaan interview yang hampir pasti ditanyakan tentang background, motivation, culture fit question tadi ya, culture fit interview, soft and technical competencies, ada achievement and experience, dan juga growth and self development. Biasanya HR akan menanyakan ini, ketika menanyakan ini, kalian jawabnya gimana? Pakai STAR methodnya. Situation, misalnya kalian ditanya gimana sih cara kalian menghadapi tim yang sulit gitu. Pertanyaan HR. Kalian jawabnya gimana? Situation. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab bahwa waktu di tempat saya sebelumnya atau di organisasi saya yang saya laku, yang saya ikuti di kampus, saya pernah memiliki satu tim yang begini, begini, begini. Saat itu saya menjadi seorang leader atau ketua departemennya atau ketua timnya. Dengan situasi tersebut, saya sebagai leader mencoba melakukan mediasi kepada tim saya. Yang saya lakukan, pertama, saya panggil orang-orangnya. Saya bantu untuk tanya satu persatu. Ketiga, keempat, kelima. Lalu setelah saya melakukan langkah-langkah tadi, akhirnya tim saya itu bisa berubah. Gimana bisa tahu berubah? Ternyata selama seminggu itu selalu saya pantau dan saya berikan penilaian apakah dia berubah atau tidak. Simple, tapi kurang lebih seperti itu. Dan ini hal yang perlu kalian ingat teman-teman. STAR method
dan 5 jenis pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan. Jadi kalian bisa siapin, bisa latihan dulu nih di depan kaca gitu cara jawabnya kayak gimana. Dan ini part yang paling deg-degan kali ya tentang negosiasi gaji tanpa gengsi. Kak, aku udah interview, alhamdulillah masuk. Udah mau job offer nih. Tapi kok gajinya kayaknya agak imut-imut ya. Gajinya kok mini ya, Kak. Gimana ya? Aku pengen nego deh. Boleh nggak? Boleh. Ketika job offer ya tadi ya. Tapi kalian harus riset, balik lagi, harus riset. Kalian kalau mau nego tapi nggak tahu kenapa kalian mau minta angka segitu ya kita juga nggak mau teman-teman. Jadi riset dulu kenapa. Misalnya karena UMK-nya, misalnya karena pengalaman kalian, karena skill kalian, atau kalian udah compare sama eh, tempat lain dengan jenis pekerjaan yang sama. Jadi riset, riset itu penting banget gitu ya, bukan cuma riset skripsi nih tapi riset yang seperti ini juga penting gitu ya. Terus other benefit is important tuh, jadi nggak cuma tentang gaji aja yang kalian harus tanyakan, tapi benefit apa yang kalian dapat, fasilitas apa yang kalian dapat gitu ya. Misalnya kalian dapat gaji sekian juta tapi ternyata di perusahaan itu sudah menyediakan fasilitas olahraga, kalian dapat makan siang gratis, kalian dapat kopi gratis setiap pagi misalnya. Jadi kalian juga harus tahu other benefitsnya itu apa. Jadi nggak hanya mengincar pada uangnya saja, nominalnya saja. Terus juga stay professional, jangan maksa. Kadang perusahaan juga punya kondisi-kondisi tertentu, teman-teman. Bukannya kita memang mau apa namanya, pengen mencari orang dengan tenaga murah aja lah pokoknya gitu. Enggak, tapi kadang perusahaan juga dalam kondisi yang misalnya sedang eh, apa namanya, efisiensi gitu ya. Misalnya perusahaannya juga sedang di kondisi yang tidak sepenuhnya baik, and then memang harus press budget. Jadi kalau dari segi HR, dari dalam ya, dari segi internal banyak alasannya kenapa kita akhirnya meminta sekian untuk nominalnya. Jadi stay professional, misalnya memang tidak sesuai, ya kalian bisa pilih take it or leave it gitu. Kalau mau ambil-ambil, kalau enggak ya sudah gitu ya. Dan kalau tidak bisa dinegosiasikan lagi tidak apa-apa, asalkan kalian tidak memaksa dengan jawaban yang juga profesional. Yang ketiga adalah personal value. Then again, share your value to us. Liatin potensinya. Kalau kamu mau dibayar sekian, kalian juga harus tahu apa yang bisa kalian berikan ke kita. Karena apa? Company needs your impact. Oke, itu tentang negosiasi gaji. And last but not least, ketika proses hiring ini, yang ini hal yang kecil tapi perlu kalian perhatikan. Dress properly kalau memang interviewnya secara offline. Kalau online, tetap dress properly. Bahkan HP-nya harus di set seperti apa. Kalau misalnya pakai handphone, laptopnya, pencahayaannya, mikrofonnya, gitu. Tampilan kalian eh, dari kepala sampai dada ini harus seperti apa. And be confident ya, gitu ya. Jangan jangan kalian merendahkan diri. Kalian harus show apa yang bisa kalian tunjukkan, value apa gitu ya, positivity apa yang bisa kalian share. Dan jangan terlambat. Kalau bisa datang 15 menit, 10 menit lebih awal. Itu menunjukkan bahwa kalian itu memang profesional dan menghargai perusahaannya. And be curious. Biasanya HR itu pasti akan tanya di akhir. Ada yang mau ditanyain? Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Gitu. Di sini ini saatnya kalian nunjukin apapun yang bisa kalian tanyakan, asalkan masih relate ya teman-teman. Kalian bisa tanyain ekspektasi atasan itu seperti apa, terus juga biasanya budaya kerja di sana bagaimana gitu ya. Terus apapun yang bisa kalian tanyakan, tapi be curious. Itu bisa nunjukin juga bahwa kalian tuh sebetulnya excited gak sih mau daftar di sini gitu, atau jangan-jangan cuma coba-coba aja nih gitu ya. Jadi ini 4 hal kecil tapi impactful juga kalau kalian benar-benar ngelakuinnya sepenuh hati. Begitu, teman-teman. I think that's it untuk penjelasan materinya. Nanti mungkin akan lebih banyak dengan kita ngobrol-ngobrol ya, teman-teman ya. Terima kasih dari aku. Aku kembalikan lagi ke Kak Wihda selaku MC. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ode. Wah, keren banget ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Ode atas sharing materinya dan juga pengalamannya yang super insightful buat kita semua di sini. Mulai dari gimana cara membangun personal branding yang kuat, sampai tips-tips penting lainnya
termasuk cara nyusun CV nih teman-teman, biar bisa bikin recruiter langsung tertarik dengan STAR method tadi ya, dan 5 pertanyaan yang sering ditanya HR. Semoga teman-teman setelah sesi ini, teman-teman jadi makin punya banyak gambaran ya gimana cara mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Aku yakin banget insight yang bisa langsung dipraktikan ya teman-teman ya tadi ya. Terutama buat teman-teman yang lagi prepare cari kerja atau lagi pengen upgrade CV gitu. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk sesi yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A session ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, aku mungkin akan buka 3 pertanyaan via on mic dengan raise hand terlebih dahulu ya. Dan nanti akan langsung dijawab oleh Kak Ode. Oke. Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Sisanya nanti yang malu-malu boleh kasih pertanyaan di kolom chat aja ya teman-teman. Silakan. Oke, udah ada nih Kak Wida. Kakak Syafira Suci Aulia, boleh silakan on mic Kakak Syafira. Halo, halo. Halo Kak, siapa ini tadi? Sorry namanya. Kak Syafira ya? Halo Kak Syafira, Syafira. selamat malam. Selamat malam, Kak Ode, Kak Wida. Terima kasih waktunya. Aku mau tanya, Kak. Aku Ya. kan emang, aku udah punya pengalaman ya kerja, dan aku juga memang mahasiswa, tapi yang ambilnya udah semester akhir, seperti itu, Kak. Untuk personal brandingnya sih, aku belum terlalu menonjol ya, Kak. Masih di Instagram aja. TikTok pun nggak ada, LinkedIn pun ya hanya sebatas profesionalisme aja, Kak. Nggak ada yang kayak personal branding banget gitu. Nah, aku mau tanya, Kak, gimana cara membedakan personal branding yang otentik dengan yang terkesan apa ya, yang nggak kayak pencitraan gitu, Kak, di mata recruiter, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab Kak Wida atau mau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab Kode, silakan. Oke, thank you ya. Thank you Kak Syafira pertanyaannya. Gimana bisa ngebedain personal branding yang otentik dan yang cuma tipu-tipu layar aja di mata HR itu taunya dari mana? Oke, ini aku jawab dari sudut pandangku ya, Syafira. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang HR lainnya punya jawaban yang berbeda. Buat aku yang otentik itu seperti apa? Jadi gini, yang perlu kita pahami dulu bahwa apa yang terjadi di balik layar itu di luar kontrol kita, betul? Apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-harinya mereka, kita mungkin nggak 100% tahu. Kita mungkin hanya melihat apa yang ditampilkan di layar. Itu kan kondisinya. Terus gimana kita tahu itu tuh otentik atau enggak? Dari sudut pandangku, yang pertama adalah aku lihat dulu konsistensinya. Misalnya aku sambil stuck gitu ya di sosial medianya. Dia ngelakuin ini secara konsisten gak sih? Atau misalnya itu cuma dilakuin di misalnya di salah satu platform aja. Atau misalnya cuma sekali aja dia ngasih konten apa gitu dan dia udah ngeklaim bahwa dia adalah orang yang A, yang B dan C gitu. Jadi aku melihat dari konsistensinya untuk spread positivity itu misalnya in a good way. Ini kita masih in a good way. Itu satu. Terus yang kedua adalah kalau misal gimana biar tahu itu otentik. Selain tadi aku lihat konsistensi, misalnya karena oh kayaknya konsisten nih orangnya, aku panggil deh buat interview gitu ya. Ketika dipanggil interview gimana bisa cek dari yang ada di layar sama realnya itu beneran apa enggak? Tadi aku sudah mention bahwa HR itu melihat potensi. Kita ngelihat dari mana? Ya tentu kita akan tanya. Oh kamu, saya lihat itu sering bikin konten ya tentang ini. Kenapa sih kamu pengen bikin konten? Konten tentang itu kenapa? Alasannya kenapa sih? Gitu. Misalnya. Di situ kita akan menggali banyak pertanyaan. Dan yang akan kesebut adalah konsistensinya tadi. Kalau misal itu hanya faking, biasanya terkadang terlalu hiperbola.
penjelasannya ya terlalu angan-angan, tapi nggak ada resultnya. Kalau tadi Kak Syafira ngelihat di salah satu slide aku, apa sih yang dilihat dari recruiter? Salah satu trennya adalah, ya buktinya apa? Kalau dia hanya angan-angannya aja, ngomongnya hiperbola gitu. Kita ada sensing juga sih. Kita ada sensing juga sebagai HR kita ada sensingnya juga. Dan di HR kita nggak hanya dari interviewnya aja, tapi kita juga kan ada psikotes, ada tes-tes lainnya yang akan mendukung apakah yang dia show di sosial media dengan uh, value-nya dia itu atau yang di dalam dirinya tuh beneran gak sih, itu kelihatan dari konsistensinya. Kalau nanti Kak Syafira mungkin pernah atau sebelum di tempat kerja yang lama ketika proses rekrutmen atau nanti ketika di tempat kerja yang baru mungkin pernah ngikutin salah satu tes psikotes gitu ya, ngikutin salah satu psikotes yang mana dari salah satu tes psikotes tersebut kita melihat salah satunya adalah konsistensi itu. Kita melihat sebetulnya apa yang dia tampilkan di luar, bagaimana orang melihat dia, dan sebetulnya dalam dirinya seperti apa. Itu ada salah satu tesnya, dan itu cukup common sih diberikan di proses rekrutmen gitu. Jadi kalau tadi Kak Syafira nanya, gimana HR tahu itu otentik atau enggak? Pasti kita cari konsistensinya, lihat dari sosial medianya lagi, lihat dari ucapannya, dan kita compare juga dengan psikotesnya. Kayak gitu. Itu yang bisa aku berikan ya, sudut pandangnya seperti itu. Mungkin kalau dari HR lainnya punya another point of view ya. Gitu, Kak Syafira. Semoga menjawab ya. Oke, Kak Syaf. Gimana pertanyaannya Kak Syafira? Apakah terjawab nih? Sudah. Terjawab banget nih kalau ada. Makasih banyak nih. Aku langsung nanti aplikasiin. Tuh, aku personal branding nih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Selanjutnya siapa lagi? Ada Kak Sam itu ingin bertanya, silahkan Kak Sam. Oke Kak, sebelumnya thank you Kak udah kasih kesempatan buat nanya. Oke, ini mungkin pertanyaan aku lebih ke HR-nya sih Kak. Apa aja sih Kak kalau misalnya nih kita kasih contohnya HR ngelihat CV. Nah, kan katanya kan tadi beberapa detik pun itu bisa kelihatan gitu nih orang nih kira-kira potensial atau enggak. Nah, mungkin dari situnya Kak. Kakak biasanya ngelihatnya itu dari mananya? Dari pengalamannya Kak? Atau dari background edukasinya Kak? Atau dari mana? Thank you Kak. Sama-sama, Kak Sam. Kayak aku jawab ya. Jadi ini fun fact-nya sih, memang di beberapa teman HR-ku yang lain, ketika kita sharing-sharing, dia bilang begitu juga. Kita tuh ngeliat CV cuma 5 detik. Cuma kayak, iya paling lama 10 detik lah. Mungkin paling lama semenit deh, karena harus bacanya agak panjang gitu. So, apa sih yang dilihat gitu? Pertama, tampilan, pastinya pertama tampilan si CV-nya sendiri. Sekarang teman-teman tahu lah ya, ada CV kreatif CV sama CV ATS gitu. Yang mungkin sekarang jauh lebih profesional adalah CV ATS. Itu pasti yang kita lihat tampilannya dulu deh. Impression awalnya CV ini tuh menarik gak sih gitu. Itu satu. Terus yang kedua, uh, akan lebih baik kalau ada fotonya. Jadi kita tahu orangnya itu seperti apa tampilannya. Terus habis itu kita lihat juga kalau Kak Sem tadi pernah melihat mungkin ya di CV lainnya, di bawah nama itu kan biasanya ada contact person, terus di bawahnya ada deskripsi diri, deskripsi singkat. Kita baca singkat, makanya deskripsi yang ada di bawah nama itu kalau bisa jangan panjang-panjang, tapi langsung kasih tahu secara summary kalian itu apa, pengalamannya apa, interestnya apa. Jadi kita pasti lihat situ, gitu ya. Terus setelah itu adalah ya kita sesuaikan juga ya sama posisi yang dicari gitu. Misalnya kita memang carinya fresh graduate, kita lihat background pendidikannya juga, dia dari lulusan mana. Terus juga misalnya di dalam edukasi itu apa namanya, education itu kan biasanya ada keterangannya juga ya, selama kalian kuliah tuh ngapain gitu. Kalau bisa dicantumkan, jadi kita nggak perlu scroll sampai bawah, tapi di atas itu sudah tercantum di bagian pendidikan. Setelah itu tentunya pengalaman kerja. Makanya CV itu nggak bisa kalian pakai untuk semua perusahaan. Misalnya kalian pengalamannya beragam ya. Kak Sam itu pernah jadi social media spesialis, terus pernah jadi marketing di bidang marketing, terus pernah pengalaman sebagai HR juga. Nah,
Kasem pengen daftar jadi HR. Nah, di CV-nya yang harusnya ditaruh di paling atas adalah yang pengalaman tentang HR-nya, meskipun itu masih sebentar ya. Tapi kayak yang Kasem mau apply adalah posisi HR, maka itu yang ditaruh di atas. Biar kita lihat paling awal gitu. Oh, misalnya lowongannya itu tentang HR employer branding. Ya, ini mungkin buat teman-teman biar tahu. Jadi di HR ada misalnya HR employer branding yang tugasnya itu ya nge-branding uh, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan biar attract lebih banyak uh, kandidat untuk masuk. Itu kan kita mainnya sama sosial media, teknik marketing juga. Nah, misalnya Kasem mau daftar di bidang itu. Berarti HR-nya bisa taruh di atas. Yang keduanya adalah social media spesialisnya misalnya. Gitu. Jadi kalau bisa taruh 2 sampai 3 pengalaman yang paling relate dengan jobnya tadi di paling atas gitu. Dan kan sebetulnya CV itu jangan terlalu panjang ya. Kalau misal tadi Kasem ngelihat contoh CV yang aku berikan memang ada 3 lembar just because karena isinya agak banyak begitu. Tapi uh, kalau misalnya kalian fresh graduate terus mungkin pengalamannya belum terlalu banyak, nggak apa-apa, taruhlah 2 atau 3 entah pengalaman organisasi atau misalnya pengalaman magang, pengalaman kerja yang paling relate dengan posisi yang kalian apply, taruh paling atas. Itu kenapa pembacaan kita lebih cepat, karena yaitu poin-poin yang kita bahas itu udah langsung to the point gitu. Ngelihat dari deskripsinya, habis itu ngelihat pendidikannya, ngelihat pengalaman yang paling relate sama jobnya itu apa gitu. Dan terlebih lagi saat ini sudah ada yang by system ya, nggak baca atau nggak screening secara manual gitu, tapi bisa juga lewat AI, ada juga lewat sistem lainnya yang pembacaannya bisa jadi lebih cepat daripada dibaca secara manual. Seperti itu gitu. Jadi Kasem bisa checking up lagi CV-nya apakah sudah lebih proper dan lebih profesional atau belum. Seperti itu. Oke, Kak Sem, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab, Kak Sem? Oke, terima kasih. Sudah terjawab. Wah, Oke. Ramai juga nih Kak yang ada di chat. iya yang di chat udah banyak yang nanya ya. Oke, satu lagi tuh tadi ada yang raise hand tuh. Kak, siapa tadi ya? Oh, Kak Aulia. Kak Aulia, oke. Kak Aulia. Semangat banget nih kayaknya Kak Aulia. Silakan Kak Aulia yang mau ingin ditanyakan, silakan. Langsung ditanyakan aja ke Kak Ode. Makasih Kak Wida, Kak Ode. Saya izin bertanya, dari pandangan Kakak Ode sendiri sebagai HR, yang lebih diutamakan tuh soft skill atau hard skill sih Kak? Serta bagaimana mental state pelamar ketika interview pertama kali? Ya, pertama kalinya itu Kak. First time-nya gitu. Gimana sih mental state yang harus digituin Kak? Makasih Kak. Sama-sama Kak Aulia, aku jawab ya. Penting mana soft skill sama technical skill? Tadi kalau di slide, kalau Kak Aulia lihat ada rekrutmen proses ya, dari awal sampai akhir. Di mana di rekrutmen proses itu ada HR interview sama user interview. Kalau HR yang menginterview, pertama kita melihatnya potensi. Terus yang biasanya kita lihat adalah kesesuaian dengan culture perusahaan atau culture fit question, culture fit assessment, culture fit interview. Pokoknya tentang culture atau core value. Dan yang ketiga adalah skill. Yang kita lihat soft skill-nya. Kalau HR yang lihat adalah soft skill-nya. Pun ada kita melihat hard skill-nya, tapi itu sepintas. Dan again, karena kita bukan usernya. Kita mungkin bukan atasan Kak Aulia. Misalnya Kak Aulia mau daftar sebagai tim finance gitu ya. Kita kan bukan atasan Kak Aulia nih, jadi kita nggak tahu persis apa yang benar-benar dikerjakan dari end to end-nya orang finance gitu. Tapi kita tahu lah sedikit, oh butuhnya ini gitu ya. Jadi aku bisa simpulkan jadi 4. Yang pertama, kita melihat potensi, kita lihat juga kesesuaiannya dengan culture atau value perusahaan. Dan yang penting adalah soft skill. Jadi HR lebih banyak ngelihat soft skill. Tapi kita juga sepintas kok ngelihat technicals-nya. Karena kita akan tanyakan juga pengalamannya secara
singkat lah ya gitu. Tapi yang utamanya kita capture adalah soft skill-nya. Jadi nanti pas soft skill-nya bagus nih, misalnya aku sebagai HR ngomong sama user atau calon atasan ke Aulia, Pak, kandidat ini namanya Aulia. Tadi saya tanya sesuai sama culture perusahaan sih, dia orangnya integritas kok gitu. Setelah saya tanya, skornya sekian. Terus juga secara soft skill-nya juga, oh ternyata dia nih mau belajar kok Pak, meskipun fresh graduate gitu. Dan sebagainya. Kita kasih rekomendasi itu ke calon atasanmu. Baru ketika calon atasanmu ini menginterview Kak Aulia, pertanyaannya itu akan lebih lebih teknis gitu tentang pekerjaan. Misalnya kamu tahu nggak tentang prinsip dasar accounting misalnya. Terus misalnya kamu tahu nggak cara membuat laporan keuangan misalnya. Itu akan lebih teknis lagi. Begitu. Jadi jawabannya adalah kalau dari HR itu akan lebih melihat dari segi soft competencies-nya dan dua hal penting lain. Begitu Kak Olga. Terus yang selanjutnya adalah mental state ya. Mental state yang seperti apa sih yang seharusnya dimiliki sama job seeker gitu ketika datang interview atau datang dan melamar pekerjaan pertamanya. Harus gimana? Tadi sudah aku jelaskan di awal dan di akhir juga bahwa mental state yang harus dibawa adalah pertama, tunjukkan kalian tuh sebenarnya sepengen apa sih masuk ke sini. Gitu. Sepengen apa sih kalian ada di sini dan how excited kalian sama perusahaan ini gitu. Kadang kelihatan loh yang datang dengan motivasi, datang dengan ini memang aku mau lakukan, jadi aku akan show my best. Ada kali ya yang ketika di interview itu misalnya interview online ya, pakainya handphone. Ya sambil di jalan, ya sambil nyetir, ya lagi di restoran yang berisik gitu. Itu aja nunjukin sebetulnya kamu menghargai kami nggak sih sebagai HR yang mau rekrut kalian gitu. Bisa jadi rezeki kalian ada di tangan kami loh saat ini. Kalian menghargai kita nggak? So mental state-nya lebih ke ya kan bisa menghargai rekruternya atau enggak, menghargai company-nya apa enggak dengan tadi meriset terus datang dengan excited dengan proper itu dulu deh paling enggak gitu. Pun kalau misalnya datang offline juga sama, jangan terlambat gitu ya. Itu mungkin belum ke arah mental state sih, lebih ke attitude ya kayaknya. Kalian datang jangan terlambat, datang dengan bajunya proper misalnya, terus sopan, nggak tiba-tiba nyelonong masuk misalnya. Itu secara attitude. Kalau secara mental state, I would say adalah lebih ke arah positif ya kayaknya. Karena apa yang kita pikirkan itu apa yang akan kita tunjukkan. Kalau kalian mikirnya udah overthinking, udah udah takut, udah cemas, ya yang kalian show di luar yang akan sama aja. Malah nggak kelihatan value-nya. Jadi kalau ngomongin soal attitude tadi, kalau soal mental state adalah kalian think positively dulu. Paling nggak untuk bantu kalian melaksanakan interview dengan lancar tanpa gugup deh gitu. Dan kalau misal attitude-nya udah ada, terus kalian udah riset diri secara knowledge juga udah ada, pikirannya pun positif dan tenang, udah paling nggak proses interview kalian jauh lebih lancar dibandingkan sikapnya nggak bagus, riset dan knowledge-nya nggak ada, terus juga mikirnya udah negatif gitu. Seperti itu. Jadi kalau mental state, aku bagi lagi ke dua hal lainnya ya. Jadi nggak cuma mentally-nya aja, tapi attitude sama knowledge-nya juga harus dibawa. Begitu Kak Aulia. Oke, jadi gitu Kak Aulia. Jadi intinya itu kita harus menunjukkan sikap semangat motivasi ya Kak Aulia ya untuk siap untuk kerja gitu ya. Bukan cuma skill tapi juga attitude juga ya. Gitu. Betul banget. Oke, Kak Aul semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Aul ya. Iya, makasih kejawab banget Kak, makasih. Sama-sama. Oke, Kak Ode kebetulan di chat ini banyak ya yang nanya ya. Iya. Oke, mungkin dari Maria dulu ya, Kak Boleh. Maria. Boleh. Boleh. Aku
Aku yang ini dulu ya, Kak. Aku yang wakilkan. Oke. Halo, Kak Ode, izin bertanya, apakah sertifikasi atau kursus penting untuk dicantumkan di CV dari sudut pandang Kak Ode sebagai HR? Apakah kandidat yang memiliki sertifikasi cenderung lebih dilirik dibandingkan yang tidak memiliki sertifikasi, Kak? Gimana tuh, Kak Ode? Oke, thank you ya Kak Maria Yusuf. Aku akan jawab yes. Jawabannya iya, tentu akan lebih menarik dan cenderung akan lebih eye-catching gitu. Biasanya kalau sertifikasi kan memang masuk juga ya ke dalam CV, tapi ada juga beberapa kandidat yang pernah mengirimkan CV, terus di bawahnya ada portfolio. Dalam portfolio itu misalnya ada project yang dia kerjakan selama sertifikasi atau sertifikasi apa aja yang pernah dia ikuti gitu. Dan itu akan menarik apalagi untuk yang fresh graduate gitu. Karena pastinya ketika di kuliah mungkin kalian diajarkan secara teoritis, sedangkan ketika bekerja kita pengen teoritis itu bisa aplikatif gitu kan. Mungkin waktu kuliah belum sempat dilakukan aplikasinya nih kayak gimana. Nah, kalian ikut sertifikasi atau kalian misalnya ikut bootcamp, kalian ikut workshop yang mana dalam materi-materi tadi, materi sertifikasinya, materi trainingnya, materi bootcampnya itu adalah hal-hal yang aplikatif dari teori-teori yang pernah kalian dapetin deh sebelumnya di kuliah atau hal-hal aplikatif lainnya. Dan kalau kalian cantumkan itu di dalam CV plus ditambah portfolio itu sangat eye-catching gitu ya. Jadi kayak baiknya kalian bisa masukkan gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang di awal, apa sih yang bikin kalian beda dibanding fresh graduate yang lain gitu. Dan kalau belum punya pengalaman gimana Kak? Pengalamannya kudu 1 tahun gitu. Ya palingnya kalian bisa nunjukin effort apa sih yang kalian udah coba lakukan untuk masuk ke tempat kerja ini. Fun fact Kak Maria Yusuf, dulu pertama kali aku lulus kuliah, karena aku anak psikologi ya, dulu tuh pengennya jadi psikolog, pengennya kerjanya di rumah sakit lah intinya. Tapi saat itu belum bisa ya, karena harus jadi psikolog dulu, nggak bisa kalau S1. Sehingga eh, loker yang ada tuh kebanyakan di ranah HR. Sedangkan aku nggak tertarik banget, sama sekali nggak tertarik di HR gitu. Sekarang udah nyemplung ya, nyemplung di HR. Nah, sebelumnya aku nggak punya pengalaman HR sama sekali gitu. Akhirnya aku ikut salah satu sertifikasi lah, berbayar, nggak terlalu mahal, tapi aku pengen ikut karena pengen tahu apa sih yang harus aku pelajarin dari HR gitu. Dan alhamdulillahnya saat itu dari ikut sertifikasinya karena ada aplikatifnya ya, ada bukti apa namanya, ada bukti aplikatif dari sertifikasi tersebut, dan itu yang membuat aku masuk somehow gitu. Jadi kalau pertanyaanmu seperti ini, aku jawab yes. Kalau sekarang lagi mengikuti sertifikasi atau mau mengikuti, dan saat ini lagi nanya, penting nggak sih? Penting, ikut aja. Nggak ada yang rugi kalau kamu investnya dari leher ke atas. Kalau nggak kepake pas interview kerja yang pertama, nggak apa-apa, berarti interview lainnya. Kalau nggak kepake buat interview, berarti it still works on you. Karena apapun yang kalian cari lewat apapun ya, lewat training, sertifikasi, itu akan nempel di diri kalian kok gitu. Jadi nggak pernah salah kok, nggak pernah rugi mengikuti hal-hal yang nambah knowledge dan ilmu begitu. Oke, jadi seperti itu Kak Maria. Jadi bagus nih kalau misalnya kita nambah-nambah sertifikasi gitu, karena biar CV-nya juga kelihatan makin bagus gitu. Jadi kalau misalnya Kak Maria ada ide pengen ikut sertifikasi, silahkan dilanjutkan gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada Kak Wahyu. Kak Wahyu bertanya, halo Kak Waode, izin bertanya, bagaimana cara HR menilai kandidat yang sangat potensial saat interview? Pertanyaan seperti apa yang biasanya digunakan untuk melihat potensi kandidat? Selain itu, mengapa kan ada kandidat yang lolos CV screening tetapi gagal pada tahap interview? Boleh dijawab, Kak Ode. Oke, ini Kak Wahyu ya. Halo Kak Wahyu, kayaknya lagi on cam. Halo, Halo, salam kenal ya. Aku izin ya. menjawab pertanyaanmu. Oke, yang pertama, gimana cara HR menerima kandidat yang sangat potensial dari interview? Cara menerima, yang Kak Wahyu maksud di sini cara menerima yang seperti apa?
Apakah apa yang kita lihat dari kandidat yang potensial itu, atau setelah diterima kandidat yang potensial ini kita apain? Atau yang seperti apa nih? Boleh nggak dibantu clarify dulu? Dari posisi POV-nya, POV dari XR-nya dulu. Oke, gimana sih cara HR menerima kandidat yang berpotensi dari interview? Tentunya kita akan sangat grateful ya kalau melihat ada kandidat yang potensial gitu. Terus gimana cara kita nerimanya? Tentunya kita sebelum menerima pasti kita menggali dulu yang jelas ya. Kita nggak boleh melupakan menggali potensi itu dengan banyak cara. Kalau memang wah Kak Wahyu ini sangat potensial untuk posisi ini. Terus gimana? Tentunya kita akan lanjutkan ke interview lainnya. Kalau dari interview user tadi ya, interview yang sama atasannya calon atasan Kak Wahyu nanti, itu juga lolos, kita lanjutkan ke job offer-nya. Kalau job offer-nya udah negosiasi, ternyata cocok, oke, welcome on board gitu. Selamat datang di perusahaan ini dan nanti di dalam hari pertamanya akan ada onboarding welcoming new employee, kita sebut dengan onboarding gitu, dan kita akan sambut dengan baik. Terus juga di dalam perusahaan tentunya kandidat yang potensial dan kita lihat dari awal tentunya kita akan maintain gitu, kita akan coba kasih development atau pengembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki sama si kandidat tersebut gitu ya. Jadi kalau yang pertama dari point of view HR ya begitu cara kita memperlakukan kandidat yang potensial dari hasil interviewnya seperti itu. Terus mungkin move dulu ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan interview apa yang bisa HR tanyakan gitu ya dan bisa ngelihat kandidat ini sangat potensi? Apakah pertanyaan dari ceritakan tentang ini ya pengenalan diri di awal atau pertanyaan yang seperti apa? Nah, sebetulnya pertanyaan yang coba dong kenalin diri kamu itu hanya pertanyaan pemula aja, awalan aja, intro. Kita pengen tahu kalian represent dirinya seperti apa. Biasanya ketika pertanyaan tentang memperkenalkan diri itu berisikan juga latar belakang kalian kayak kuliahnya di bidang apa, terus interestnya ke apa, atau misalnya kalian punya pengalaman di tempat kerja atau tempat magang, itu yang kalian tunjukkan. Itu seperti summary atau kesimpulan aja kalian itu tuh siapa sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat gimana cara kita tahu potensinya dari mana, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya dong yang akan kita tanyakan. Tadi kalau Wahyu ingat apa yang aku bilang, kita kan memang melihat potensi. Nah, melihat potensi ini ngegalinya dari mana, kita akan nanyain juga dari kesesuaiannya dengan budaya perusahaan. Itu juga sebuah bentuk potensi gitu. Setiap perusahaan punya culture, punya budaya, punya value gitu. Ketika kita gali, oh ternyata orang ini nih cocok sih sama culture kita gitu di perusahaan. Oh berarti dia potensial. Terus ketika ditanyakan tentang soft skill-nya, misalnya tentang leadership, misalnya tentang teamwork, misalnya tentang berpikir analitik gitu ya. Terus juga decision making yang seperti itu. Kita akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mewakili kompetensi-kompetensi atau skill-skill tadi. Ketika kita tanya, wah jawabannya sesuai sama level yang kita butuhkan. Oke, kita bisa bilang itu berpotensi. Jadi nggak cuma tentang penggaliannya nggak hanya dari pertanyaan perkenalan diri aja, tapi HR biasanya punya pertanyaan-pertanyaan rahasia yang kita coba kulik dari kandidatnya untuk menggali. Kita ngorek terus nih, bisa dari culture nih, kesesuaian dengan culture tadi maupun dengan soft skill-nya. Begitu. Nah, terus yang ketiga, kenapa CV screening itu lolos dan HR interview gagal? Kan kayak di PHP ya, udah diterima dikandasin gitu. Terus apakah ada kekurangan dari segi menjawab dari kandidat? Oke, kenapa CV screening itu lolos dan interview gagal? Dan apakah ada kurangnya dari kandidat? Aku bisa bilang bisa jadi iya. Gitu. Karena tadi sempat aku mention juga ketika menjelaskan bahwa kadang bukan mereka nggak pinter gitu, mungkin dari CV-nya bagus kayak misalnya tadi Kak Maria Yusuf itu udah ngasih sertifikasi, ngasih portofolionya, screening lolos dong karena eye catching nih buat HR.
Terus begitu interview kok gagal karena mental state-nya mungkin tadi dari pertanyaannya Kak Aulia ya. Mental state-nya nggak ready, nggak riset, dia gugup mikirnya udah jelek, begitu datang ngeblank. Bisa nggak itu bikin interviewnya gagal? Bisa. Gitu teman-teman. Jadi bisa. Makanya bukan bukan karena kalian nggak pinter gitu, tapi karena kalian bisa jadi kurang prepare, kurang riset, kurang tenang. Ya nggak? Interview itu nggak cuma ngetes kalian pinter apa enggak, tapi kalian ready nggak sih kita tanya kayak gini, karena it's a professional uh, world ya. Ini dunia profesional. Kita mencari anak yang baru lulus untuk masuk ke dunia yang uh, berbeda dari dunia kuliah. Kita pasti ngetes dong. Kamu siap nggak ngobrol sama orang kantor, misalnya harus diskusi sama orang-orang yang udah kerja di sini. Kalau misalnya pas interview datang udah ngeblank, gimana kalian bisa survive di perusahaan ini? Iya nggak? Gitu. Jadi bukan karena nggak pinter, tapi bisa jadi kurang prepare, kurang riset, dan kurang tenang ketika interview, yang mengakibatkan akhirnya interviewnya bisa jadi gagal. Seperti itu, Kak Wahyu. Apakah sudah menjawab? Atau adakah yang ingin diklarifikasi? Silahkan. Dari jawabannya Kak YOD sih udah terjawab. Terima kasih. Oke. Kak Ode, Oh, oke. oh iya. Oke, thank you ya Kak Wahyu atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Beneran menjawab buat teman-teman juga yang tadi sudah menjawab. Semoga sudah bertanya, semoga terjawab semua pertanyaannya. Dan kalau kalian lagi mau persiapan cari kerja atau sudah lulus dan mau cari kerja, semoga I hope it works, dan dimanapun tempatnya semoga kalian lolos. Amin, amin, amin. Oke, semoga teman-teman yang sudah bertanya tadi, semua pertanyaannya terjawab dengan jelas ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi kita kasih applause virtual untuk speaker kita yang keren ini nih, Kak Ode. Yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya pada malam hari ini, sampai jam 10 nih guys. Oke. Gak sampai Nah, sahur. kenapa Kak Ode? Mau sampai sahur kah? Kalau pada masih kuat ya matanya. Oke, nggak terasa teman-teman, kita udah di penghujung acara. Pokoknya terima kasih banyak kepada Kak Ode atas insight-nya yang sangat bermanfaat hari ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, yang meluangkan waktunya untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama, teman-teman, ada sedikit informasi penting nih untuk teman-teman sekalian yang hadir di sini. Jadi kalau kalian merasa tadi materinya itu penting dan ngedaging banget dan gak mau kalau misalnya materinya jadi kayak angin lewat gitu aja, tenang teman-teman. Materi lengkap malam ini bisa teman-teman jadiin pedoman untuk mencari kerja dan template CV yang udah di-approve langsung sama pakar HR-nya. Jadi kalian bisa langsung akses ya melalui link yang tertera di slide ini, atau supaya lebih praktis, teman-teman juga bisa langsung scan QR code yang ada di layar menggunakan handphone masing-masingnya teman-teman ya. Boleh di screenshot dulu teman-teman. Oke. Udah di screenshot? Oke. Sebelum benar-benar kita akhiri ya webinar pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hadir, dimohon untuk menyalakan kamera dan kita akan hitung bersama. Oke, ke admin 2, boleh langsung dihitung, diberi aba-aba. Oke, teman-teman, aku izin capture ya. Yang belum on cam, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke. Udah siap, teman-teman? Oke, boleh dong pose terbaiknya ya. Oke, aku mulai dari slide 1 dulu ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1, senyum.
Oke, untuk next slide, boleh? 3, 2, 1. Oke, sudah Kak Wida. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Admin 2, Kakak Veta. Oke, teman-teman, semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk lebih siap menghadapi dunia kerja dan mencapai karir impian teman-teman ya masing-masing. Oke, sampai jumpa di webinar SGS Education berikutnya. Saya Wida sebagai host dan tim SGS Education mohon pamit undur diri jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semuanya dan Kak Ode terima kasih banyak. Ya ampun, sangat-sangat keren sekali materinya hari ini. Dadah teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day semuanya. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih. Terima kasih Kak Ode, Kak Widas, guys Edu. Terima kasih. Mbak.